Saat parti pahlawan tiba di lantai 4 Menara Beria, pahlawan itu benar-benar terkejut. Sang putri yang seharusnya ia selamatkan kini menjadi salah satu dari 4 raja iblis surgawi. Sang putri kemudian mengeluarkan sihir roh tingkat tertinggi, siap untuk menghancurkannya. Sang pahlawan benar-benar bingung karena mantra itu tidak bisa digunakan jika dia sedang dikendalikan. Saat itulah ia menyadari bahwa para orc pool, longsoran salju, serangan malam hari, menara yang tersembunyi di lembah, meriam mana di lantai 1 dan lantai 2 serta 3 yang kosong, semuanya diatur untuk menghancurkannya. Hal ini membuat pahlawan itu benar-benar mengamuk dan memutuskan untuk menghancurkan segalanya. Saat itulah MC kita muncul layaknya penjahat dan langsung menyerang pahlawan itu di tempat. Namun, dia menangkis serangan itu. Pahlawan itu kemudian bergerak ke belakang sang elf dan menyerap vitalitasnya untuk ditukar dengan mana. Ini membuat MC kita tertawa melihat betapa rendahnya sang pahlawan telah jatuh. Dia memanggil Gordon, dan pergelangan tangan Helen terpotong dalam sekejap. Bahkan sebelum Helen sempat mengerti apa yang terjadi, Burger mengangkat bola energi iblis yang besar, siap menghancurkannya, tapi bukan di sini ceritanya dimulai. Berjedega, seorang Raja Iblis yang menjalani hidupnya berdasarkan standar Raja Iblis, yang ditetapkan oleh Raja Iblis pertama, duduk di atas tahtanya dengan pedang menembus jantungnya. Mengikuti standar itu, Beria telah membangun menara dan menculik para putri. Lalu dia juga menangkap para pahlawan yang datang untuk menyelamatkan mereka, berpesta pora dengan amarah dan kesedihan mereka, sambil mempermainkan mereka. Meskipun menjadi Raja Iblis terkuat dalam sejarah, dia terduduk dalam genangan darahnya sendiri, bertanya-tanya bagaimana salah satu pahlawan rendahan yang ia pandang sebelah mata bisa mengalahkannya dengan begitu mudah, sementara para pahlawan lain mengejeknya. Dia kemudian menyadari kesalahannya. Para pahlawan yang dia kira berhasil diintimidasinya, ternyata selama ini meremehkannya, membuktikan bahwa standar itu salah. Pahlawan itu akhirnya memenggalnya, tapi Berge menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meledakkan seluruh ruangan, berharap mendapat kesempatan kedua untuk mungkin menulis ulang standar itu. Berge tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya, dan ketika dia membuka mata, dia mendapati dirinya berdiri di sebuah aula yang penuh dengan siswa seperti dirinya. Saat dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dia mendengar namanya dipanggil lagi. Dia kemudian sadar bahwa dia dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Ketika dia sampai di panggung, dia diberi lencana merah yang biasanya diberikan kepada siswa yang lulus dari Akademi Militer Raja Iblis. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia berada di upacara kelulusannya yang terjadi 15 tahun yang lalu. Dia telah bereinkarnasi. Tak lama kemudian, semua siswa yang lulus diundang ke atas panggung. Dan sebagai siswa lulusan terbaik, Burgea terpilih untuk membacakan standar Raja Iblis. Berdiri di hadapan seluruh akademi, Burgea teringat bagaimana seluruh kerajaan iblis dipermalukan oleh para pahlawan yang ia tangkap saat ia dengan ketat mengikuti aturan kerajaan. Pada titik itu, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama dengan bersumpah untuk mematuhi sekelompok aturan yang pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhannya. Yang mengejutkan semua orang, Burgi menyatakan di depan seluruh sekolah bahwa dia tidak akan pernah mengabdikan dirinya pada sesuatu yang begitu bodoh. Dia kemudian terus menghina standar itu, menyebutnya sampah. Seluruh staf dan siswa hanya berdiri di sana dengan tak percaya, bertanya-tanya bagaimana Berge, siswa paling berkelakuan baik, bisa melakukan pengkhianatan seperti itu. Sebagai akibat dari penghujatannya, Berge diadili di hadapan semua iblis penting di negeri itu. Untuk tingkat pengkhianatan seperti itu, Berge seharusnya dieksekusi di tempat. Tetapi mempertimbangkan perilakunya yang teladan sebelumnya dan bakatnya yang luar biasa, dia diberi kesempatan lain untuk menebus dirinya. Sang Adipati Agung memerintahkannya untuk menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh alam iblis, atau dia akan diusir ke Arin. Arin adalah dimensi di luar kerajaan tempat para raja iblis mati berbondong-bondong. Itu bisa juga dianggap sebagai hukuman mati. Selama persidangan, beberapa iblis tingkat tinggi lainnya memprotes bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukannya bahkan tidak pantas diberi kesempatan kedua. Sementara Sang Adipati Agung mengharapkan permintaan maaf yang tulus, Verges dengan berani menyuruhnya untuk mengirimnya ke Aren, dan dari sana, dia akan bisa membuktikan klaimnya bahwa standar itu hanyalah sampah. Seluruh ruangan menjadi gempar, dan karena marah, Sang Adipati Agung segera membuat pengumuman. Berge dikirim ke Aren dan diusir dari negeri itu. Sebagai hukuman, semua hak istimewa yang seharusnya diberikan kepadanya sebagai Raja Iblis Puncak dicabut dan dia dikirim ke negeri itu tanpa pengawal.
Saat Bergi jatuh perlahan ke daratan Aaren, tempat manusia tinggal, dia bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di sekitar orang-orang yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia terlalu sombong saat mencoba menaklukkan Eren, dan itulah yang membuatnya kehilangan nyawanya. Berkat sayap iblisnya, Berge mendarat dengan selamat di Gunung Es. Kali ini dia bertekad untuk tidak membiarkan kesalahan masa lalunya menghantuinya lagi saat dia menaklukkan negeri itu untuk selamanya. Sementara itu, di Kerajaan Iblis, sudah menjadi kebiasaan bagi lulusan terbaik dari Akademi Iblis untuk melayani Iblis puncak dari Akademi Militer Raja Iblis. Gordon Dirich, lulusan terbaik Akademi Iblis, menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk melayani Berge. Sebelum upacara kelulusan, dia dan iblis-iblis lulusan terbaik lainnya berkumpul untuk membahas betapa beruntungnya dia ditugaskan pada iblis sekuat Berge. Berge kebetulan berasal dari garis keturunan naga iblis langka, menjadikannya seorang jenius sekali seumur hidup yang akan dikenang dalam sejarah. Menyaksikannya menghina standar iblis benar-benar menghancurkan harapan mereka. Meskipun ada penghujatan itu, Gordon tetap memutuskan untuk melayani Berjai bahkan di Aurin. Ketika dia tiba, Berge terkejut melihatnya, karena dia diberitahu tidak akan mendapatkan bantuan apapun. Saat dia mencoba menyambutnya, Gordon memarahinya, menanyakan mengapa dia memilih untuk mempermalukan seluruh kerajaan dengan cara seperti itu. Berge hanya berdiri di sana, bertanya-tanya mengapa Gordon, yang tampaknya begitu tenang saat melayaninya di kehidupan sebelumnya, benar-benar marah besar di depannya. Dia mempertimbangkan untuk memberitahunya tentang regresinya, tetapi sadar itu hanya akan membuatnya tampak gila, jadi dia memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Setelah menenangkan diri, Gordon meminta maaf atas tindakannya yang tidak terkendali, menyatakan bahwa dia akan memenuhi tugasnya dan tetap melayani Berge. Menurut standar Raja Iblis, aturan pertama adalah setiap Raja Iblis harus membangun sebuah menara. Namun menara itu tidak boleh dibangun di lingkungan yang terlalu ekstrem, agar para pahlawan mudah menemukannya. Mengingat mereka saat ini berada di daerah badai, Gordon menyarankan agar mereka pindah ke tempat lain, karena akan sulit bagi manusia untuk sampai ke sana. Dia menambahkan bahwa monster tinggal di daerah itu, jadi manusia secara alami tidak akan mau pergi ke sana. Tapi Berji, yang punya rencananya sendiri, menyatakan bahwa disinilah tepatnya dia akan membangun menaranya. Setelah itu, dia menanam benih menara di tanah dan memberinya sedikit darahnya agar bisa tumbuh. Gordon yang memperhatikannya bertanya bagaimana dia bisa dengan mudah membuang harga dirinya sebagai Raja Iblis, tetapi Berge hanya menjawab bahwa standar itu sampah, terutama di Auren. Benih itu tiba-tiba mendapatkan kesadaran saat perlahan-lahan menilai tingkat kekuatan penggunanya. Setelah mengidentifikasi Berge sebagai iblis langka yang kuat, benih itu menjulang ke langit, membangun menara raksasa. Saat menara dibangun, Berge menyadari bahwa alasan iblis terus mati di Aurain pastilah karena manusia mengetahui mekanisme pembuatan menara mereka setelah menghancurkan begitu banyak menara. Mereka mungkin kemudian menggunakan pengetahuan tentang standar itu untuk melawan para iblis. Ketika menara selesai dibangun, mereka berdua masuk dan menuju ruang takhta. Dalam perjalanan, Gordon bertanya-tanya mengapa menara itu kosong karena menara normal seharusnya penuh dengan iblis penjaga dan monster. Dia kemudian ingat bahwa hak istimewa Burge dicabut, jadi dia tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari kerajaan iblis. Mereka sampai di ruang takhta di lantai 5, dan saat Burge melangkah menuju takhtanya, Gordon menghentikannya untuk mengingatkannya tentang aturan kedua dari standar itu. Aturan itu menyatakan bahwa Raja Iblis harus menculik seorang pangeran atau putri, lebih disukai yang dekat dengan takhta, karena mereka menghasilkan lebih banyak energi iblis. Gordon memberitahu Bergi tentang kerajaan terdekat dari pegunungan, berharap dia akan menculik putri dengan peringkat suksesi tertinggi agar bisa menyerap amarah kerajaan mereka dan menggunakannya untuk tumbuh dengan cepat. Yang mengejutkannya, Burgir setuju untuk mengikuti aturan itu, tetapi menyatakan bahwa dia sudah punya seorang putri yang akan diculik. Meskipun Gordon bersikeras untuk membantu, Burgir menyuruhnya untuk tetap tinggal dan menjaga menara. Dia kemudian berangkat untuk menculik putri yang paling tidak menonjol dari kerajaan terjauh dari menara, putri ke-13 dari kerajaan Hilduran. Ketika Berge sampai di kerajaan dan menemukan sang putri, dia memberitahukan niatnya untuk menculiknya. Yang mengejutkannya, sang putri hanya bertanya apakah dia yakin bisa menanganinya. Merasa bingung, Bergi dengan berani menjawab bahwa dia adalah Raja Iblis, jadi dia pasti bisa menanganinya. Sang putri kemudian menyerahkan diri dengan mudah, memintanya untuk membawanya. Pada titik ini, Bergi bahkan lebih terkejut. Dia bertanya apakah sang putri diam-diam merencanakan sesuatu, dan dia menjawab bahwa dia selalu berpikir nasib serupa akan menimpanya sejak dia lahir. Dia memperingatkannya bahwa dia tidak akan lengah,
Tetapi sang putri memintanya untuk tenang, menyatakan bahwa tidak mungkin dia tahu sebelumnya bahwa dia akan datang pada hari itu. Berger kemudian setuju dan membawanya pergi bersamanya. Ketika dia tiba kembali di menaranya, dia menyerahkannya kepada Gordon yang masih sangat kesal dengan pilihannya. Dia meminta Gordon untuk membawanya ke lantai 4, dan Gordon cukup terkejut karena dia mengira sang putri akan dikurung di penjara. Berger kemudian memberitahunya bahwa sang putri tidak menunjukkan perlawanan sama sekali, jadi dia ingin memberinya sedikit kelonggaran juga. Lantai 4 ternyata dingin dan kosong. Ketika sang putri dibawa ke sana, kesadaran akan penculikan itu akhirnya menyadarkannya saat dia menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa lagi merasakan kehidupan mewahnya. Namun, entah kenapa, dia merasa lantai yang gelap dan dingin itu menenangkan. Keesokan harinya, Berge menerima undangan dari Menara Binatang Buas yang telah didirikan di Auren jauh sebelum kedatangannya. Gordon memberitahunya bahwa itu mungkin undangan untuk menyambutnya sebagai Raja Iblis baru, tetapi Verges menjawab bahwa itu kemungkinan besar, hanya upaya menyedihkan untuk mengganggunya dan mempermainkannya. Raja Iblis pada dasarnya terlalu sombong untuk bekerja sama dengan orang lain. Namun, di Auren, faktor yang belum pernah terjadi sebelumnya, para Raja Iblis dipaksa untuk melawan harga diri mereka dan bekerja sama. Verges telah mengabaikan mereka di kehidupan masa lalunya, berpikir mereka berpikiran lemah. Tapi sekarang setelah dia berada di antara mereka, dia memutuskan tidak ada salahnya untuk sedikit berbincang dengan mereka. Kemudian, ketika mereka tiba di Menara Binatang Buas, mereka bertemu dengan iblis seperti serigala yang memperkenalkan dirinya sebagai Drakson, Raja Iblis Binatang Buas. Drakson mengklaim telah berkuasa di sekitarnya selama 70 tahun, bertanya apakah Berge adalah Raja Iblis baru sambil mencoba mengintimidasinya. Dia mengungkit seluruh masalah ejekan Berge, tetapi Berge membentak balik bertanya apakah dia di sini untuk mengolok-oloknya. Tanpa menyerah, Berge dengan sangat kasar memintanya untuk langsung ke intinya. Drakson kemudian memberitahunya bahwa sang Archduke telah menginstruksikannya untuk mengawasinya sepanjang waktu. Mendengar itu, Berge sengaja mengejek sang Archduke, menyebutnya kakek tua vampir yang berisik. Drakson menjadi sangat marah ketika mendengar dia memanggil sang Archduke dengan cara seperti itu. Dia menjatuhkan sepotong besar daging yang sedang dimakannya dan meminta Berge untuk menjilatnya atau kelancangannya tidak akan dimaafkan. Berge hanya bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu mengapa dia ada di Auren. Drakson menjawab bahwa dia diusir karena mengejek standar para Raja Iblis. Berge kemudian menginjak daging yang dijatuhkan Drakson, membuat tanah retak dalam prosesnya. Dia menunjukkan bahwa membunuh sesama Raja Iblis juga dilarang dalam aturan yang sama, tetapi menatap mata Drakson lekat-lekat, bertanya apakah dia terlihat seperti tipe yang akan mengikuti aturan seperti itu. Pada saat itu, Drakson merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya karena dia belum pernah bertemu iblis dengan tingkat aura seperti itu. Berkeringat dingin, dia buru-buru memberitahunya bahwa sang Archduke telah memintanya untuk mengonfirmasi apakah dia telah menculik seorang putri seperti yang diharapkan. Dia menyatakan bahwa jika Berge tidak melapor dalam waktu sebulan, dia akan kehilangan otoritasnya. Tetapi Berge memotongnya, memberitahunya bahwa masalah itu sudah beres karena dia telah menculik seorang putri yang sesuai dengan seleranya. Dia kemudian segera pergi bersama Gordon. Kembali ke menaranya, Gordon berkomentar bahwa Berge akhirnya menunjukkan keagungan seorang Raja Iblis, dan Berge menjawab bahwa itu hanyalah sesuatu yang harus dia lakukan untuk menjauhkan Raja Binatang Buas dari mereka untuk sementara waktu, meskipun dia menyuruh Gordon untuk bersiap menghadapi yang terburuk kapan saja. Tak lama setelah itu, dia meminta Gordon untuk pergi dan memeriksa kondisi sang putri sambil menyatakan bahwa mereka perlu menemukan cara untuk memanfaatkannya dengan baik. Ketika Gordon pergi, Berge berpikir sendiri betapa merepotkannya hal-hal ini bagi mereka dan Ernan karena ada kemungkinan Raja Iblis lain juga akan menaruh dendam padanya. Dia kemudian menyadari bahwa konsekuensi dari mengejek standar mungkin sebenarnya di luar dugaannya. Tenggelam dalam pikirannya, dia berkata bahwa bahkan jika diberi kesempatan lagi, dia akan tetap membuat keputusan yang sama karena dia lebih baik mati daripada membuat kesalahan yang sama dengan menundukkan kepala pada sampah. Berge kemudian memutuskan untuk memeriksa saldo poinnya untuk hadiah yang didapat dari menculik seorang putri. Karena dia telah menculik salah satu putri dengan peringkat terendah, dia berharap hadiahnya hanya beberapa ratus poin energi iblis. Ketika dia memeriksa saldonya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah dianugerahi 13.000 poin. Saat dia bertanya-tanya mengapa dia mendapat begitu banyak poin, dia menerima rekaman video dari Drakson yang memberi selamat atas pencapaiannya. Drakson menyatakan bahwa dia benar-benar terkesan karena apa yang dicapai Berge bukanlah hal yang mudah. Masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Gordon kembali memanggil Berge tentang masalah di lantai 4.
Ketika Berge sampai di sana, dia terkejut melihat bahwa ruangan yang tadinya kosong kini telah menjadi ekosistem yang penuh dengan kehidupan. Dia merasa aneh karena, sepengetahuannya, hanya ada satu spiritis di benua ini yang mampu melakukan hal seperti itu, dan itu pastinya bukan putri ke-13. Saat itulah dia sadar bahwa putri yang diculiknya bukanlah putri ke-13. Ketika dia menanyakannya, sang putri hanya tersenyum padanya dan memperkenalkan dirinya sebagai Ernan Hilderan, putri pertama kerajaan Hilderan. Sementara itu, di kerajaan Hilderan, laporan sampai kepada raja tentang penculikan mendadak putri pertamanya yang paling berharga. Raja kemudian segera murka saat dia memanggil para pahlawan terkuat dari seluruh kerajaan untuk membunuh Raja Iblis yang bertanggung jawab dan membawa kembali putrinya. Ernan menyeringai pada Berge, mengingatkannya bahwa dia bertanya sebelumnya apakah dia bisa menanganinya. Menyadari bahwa dia adalah penyihir elemen jenius yang penuh dengan mana, dia bertanya bagaimana dia bisa menipunya saat itu. Ernan kemudian menunjukkan sebuah cincin yang dia klaim bertanggung jawab untuk menyembunyikan mananya dan menyebutnya sebagai pusaka keluarganya. Setelah berhasil menipunya, dia bertanya apakah Berge ingin mengirimnya kembali, tetapi Berge mempertimbangkan peluangnya. Dia memikirkannya dan mencatat bahwa dia tidak hanya akan diejek dan dianggap pengecut, tetapi juga akan lebih sulit baginya untuk mengumpulkan energi iblis. Jadi karena alasan-alasan ini, dia harus melanjutkannya. Tiba-tiba, dia mendapat pemberitahuan bahwa dia telah menjadi target dan kemarahan mereka telah dikirimkan kepadanya. Ini meningkatkan poin energi iblisnya. Berge kemudian memberitahu Ernan bahwa tidak ada yang berubah tidak peduli siapa dia, dan dia tetaplah sandarannya. Sementara itu, di Hilderan, Raja berteriak pada anak buahnya untuk membunuh Raja Iblis dan membawa kembali putrinya. Mereka mencoba menenangkannya karena mereka bahkan tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka juga menyuruhnya menunggu sementara patroli mereka kembali dengan info, tetapi penguasa yang murka itu berteriak agar mereka bergegas dan mencari tahu. Saat dia meneriaki mereka, mengatakan mereka tidak melakukan apa-apa, penasihat kerajaannya memberitahunya ada sesuatu yang aneh. Dia memberitahu raja bahwa Raja Iblis nafsu baru-baru ini menculik pangeran dari negara lain, dan itu membawa kemarahan banyak orang yang menyebabkan kematiannya di tangan para pahlawan. Meskipun situasinya seperti itu, Raja Iblis lain muncul entah dari mana untuk menculik Ernan. Semua orang memproses apa artinya itu, dan Raja berkata Raja Iblis itu pastilah yang baru. Beberapa detik kemudian, seorang penjaga melaporkan bahwa mereka telah menemukan jejak sihir teleportasi yang menuju ke utara, dan tujuan yang diperkirakan adalah pegunungan Urgest. Terkejut, Raja menyadari betapa jauhnya tempat itu dari kerajaan mereka. Kembali di Kastil Berge, Gordon memberitahu Berge bahwa pasukan Hilderan akan segera tiba, dan dia bertanya pada Berge apakah mereka tidak akan terlalu berat untuk dia tangani. Yang mengejutkannya, Berge tersenyum dan memberitahunya untuk tidak khawatir, karena kerajaan Hilderan tidak akan bisa muncul. Dia menjelaskan dengan mengatakan bahwa menaranya berada di ujung benua utara yang merupakan tempat terjauh dari kerajaan Hilderan. Karena itu, semua negara yang terletak di antara mereka tidak bisa membiarkan pasukan Hilderan lewat. Karena tidak punya pilihan lain, mereka akan terpaksa menyewa Guild Pahlawan. Seperti yang telah diprediksi Berge, Raja Hilderan menghubungi Guild Pahlawan untuk meminta bantuan. Kemudian di Guild, banyak pahlawan mengetahui bahwa Putri Ernan telah diculik. Tetapi setelah melihat bahwa tujuannya adalah Ergast, mereka menolaknya karena tempat itu dikenal penuh dengan monster mengerikan. Beberapa tidak peduli sama sekali, dan mereka tidak keberatan jika Raja Hilderan menderita. Berge menjelaskan strategi sempurnanya kepada Gordon dengan memberitahunya bahwa Guild Pahlawan tidak akan bergeming karena mereka peduli pada uang dan tidak akan mau mempertaruhkan nyawa mereka dengan pergi ke tempat berbahaya. Dia menegaskan bahwa itulah alasan dia membangun menara di Urgist. Gordon terkejut dengan pengetahuan Berge, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah Berge pernah ke Auren sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Raja menjadi marah setelah mengetahui bahwa tidak ada pahlawan yang mau mengambil pekerjaan untuk menyelamatkan putrinya. Selama waktu itu, Berge membuat rencana, karena tahu akan butuh waktu bagi Raja untuk membentuk guild yang layak untuk mengejarnya. Dia memeriksa jendela statusnya dan melihat bahwa dia tidak memiliki energi iblis yang cukup untuk menghadapi seluruh pasukan pahlawan. Dia mengingat kembali rasa takut saat mengenang para pahlawan di masa lalu yang membunuhnya. Jadi dia menyuruh Gordon untuk menghubungi Draxen dan dia akan menjual energi iblis dengan imbalan uang. Sang asisten lambat memproses apa yang baru saja dia dengar, tetapi ketika dia mengerti, dia berteriak karena terkejut dan bertanya-tanya apakah Berge sudah gila. Ini karena energi iblis adalah mata uang impian yang memungkinkan iblis melampaui batas mereka.
Singkatnya, semakin banyak energi iblis, semakin mengintimidasi dan kuat iblis itu, jadi terdengar konyol bahwa Berge ingin menjual miliknya. Berge menegaskan sekali lagi dan memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa menghentikan para pahlawan dengan jumlah energi iblis yang dimilikinya, tetapi dengan uang manusia, dia bisa mencobanya. Setelah menghubungi Drakson dan menjual beberapa poin energi iblis, Berge pergi ke Holton, sebuah tempat di dekat kota benteng pegunungan Ergas. Saat berlari menuju gerbang kota, para penjaga mencoba menghentikannya, tetapi Berge tidak berhenti berlari. Sebaliknya, dia memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran dan kemudian melemparkan koin emas kepada mereka. Mereka membiarkannya masuk dan mulai berdebat tentang bagaimana mereka akan membaginya. Berge, yang baru di kota itu, menyadari bahwa dia akan membutuhkan seorang pemandu, jadi dia menuju ke markas Guild Tentara Bayaran. Di sana, ketua Guild minum-minum dan mengoceh tentang betapa palsunya rumor tentang Raja Iblis baru. Para pria lain di Guild memberitahunya tentang Ernan, yang diculik oleh Raja Iblis baru, tetapi si pemabuk itu menepis gagasan tersebut. Dia percaya itu terlalu tidak logis karena betapa jauhnya jarak antara Urgis dan Hilderan. Para pria itu juga berbicara tentang bagaimana semua ini hanyalah kedok untuk memeras lebih banyak uang. Dia tertawa bersama yang lain mengenai para pahlawan yang akan melakukan apa saja untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dari belakang, Berge mengejutkannya setelah mempelajari beberapa hal. Melihat mereka cukup berpengetahuan, dia memerintahkan salah satu dari mereka untuk tinggal sementara yang lain harus enyah. Mereka tersinggung dan maju untuk menyerangnya di tempat, tetapi Berge mengalahkan mereka dengan satu pukulan begitu mudahnya hingga mereka terkapar di tanah. Seorang pria besar bahkan menyerangnya dengan palu godam, tetapi Berge menahan serangan itu dengan lengannya sebelum memukul pria itu hingga terpental. Sementara para pemanah muncul dan mencoba menjatuhkannya, si pemabuk yang banyak bicara tadi menggertakkan giginya ketakutan setelah menyadari betapa menakutkannya Berge. Sementara itu, di luar Guild, orang yang lewat mendengar keributan, dan mereka tidak merasa terkejut karena itu bukan hal yang aneh. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang, jadi Berge berbicara kepada satu-satunya orang yang sadar di ruangan itu, memberitahunya bahwa dia akan mengampuninya jika dia menjawab pertanyaannya. Pria itu menyerah dan memohon untuk hidupnya. Berge kemudian menanyakan lokasi pasar budak, jadi pria itu membawanya ke sana. Berge melihat bahwa mereka semua hanya manusia, jadi dia bertanya apakah ada ras lain. Sambil bertanya, dia memberikan sebuah kantong besar berisi koin emas kepada pria itu. Si banyak mulut itu langsung memimpin jalan sambil menyeringai lebar. Di sana, Berge belajar bahwa manusia dan iblis memiliki satu kesamaan. Mereka bisa melakukan apa saja demi keinginan mereka. Saat pria itu membawa Berge ke ruangan terpisah, Berge teringat memberitahu Gordon tentang rencananya untuk mendapatkan budak elf, lebih disukai untuk bertindak sebagai mata-mata dan menciptakan kekacauan di antara para pahlawan. Selama waktu itu, pahlawan Hilen dan Cargill dari Hilderan bertemu dengan raja dan berjanji untuk menyelamatkan sang putri dan membawa kepala Raja Iblis atas nama keadilan. Di pasar budak, Berge percaya menggunakan seorang elf untuk operasinya akan sangat bagus, karena para elf sangat polos. Tuan budak muncul dan bertanya pada Berge siapa yang akan dia beli. Berge memberitahunya bahwa dia akan mengambil elf itu, lalu dia memberitahu tuan budak bahwa kapten guild yang akan membayarnya. Pria itu terkejut, tetapi dia menahan emosinya setelah Berge menanyainya. Kapten itu setuju dan memberikan sejumlah uang kepada majikan budak. Berge lalu meminta izin untuk berbicara dengan elf itu secara pribadi. Majikan budak itu memperingatkannya, mengatakan elf itu mungkin akan mengamuk, tetapi Berge menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ketua guild akan membayar semua kerusakan yang terjadi. Ditinggal sendirian, Berge masuk ke dalam kandang dan secara ajaib melepaskan belenggu yang mengikat elf itu. Setelah merasakan energinya, elf itu menyimpulkan Berge bukan manusia melainkan iblis. Dia bertanya pada Berge urusan apa yang dimilikinya dengannya. Berge memberitahunya bahwa dia ingin memberinya kesempatan untuk membalas dendam pada manusia. Elf itu mengakui tawarannya menggiurkan, tapi kemudian dia bilang dia tidak bisa mempercayai iblis sama seperti dia tidak bisa mempercayai manusia. Berge memberitahunya bahwa dia berbeda dan dia bersumpah akan membebaskannya dalam 50 tahun ke depan jika dia melakukan perintahnya. Dia mengingatkan elf itu betapa singkatnya 50 tahun dibandingkan dengan umur mereka. Tetap saja elf itu mengingatkan Berge bagaimana tujuan iblis selalu menghancurkan pohon dunia bersama dengan dunia yang dilayani dan dilindungi para elf, jadi dia merasa sulit untuk mempercayai Berge. Dia kemudian memikirkannya dan merasa aneh bagi seorang iblis untuk meminta bantuan seorang elf. Setelah mendengarkannya, Berge bersumpah atas standar Raja Iblis untuk memenuhi janjinya dan tidak akan merusak pohon dunia.
Elf itu melihat betapa seriusnya dia karena dia tahu betapa seriusnya standar Raja Iblis. Dengan itu, Berge melepaskan belenggu di anggota badannya dan menuntut agar elf itu bersumpah atas pohon dunia untuk berjanji setia kepadanya selama 50 tahun ke depan. Elf itu menyadari betapa anehnya Berge. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Granada dari suku Maple dan mengatakan dia hanya akan bersumpah setelah dia melihat Raja Iblis yang mengutus Berge. Berge dengan santai memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis, dan Granada tertawa terbahak-bahak. Dia menyebutnya lelucon yang buruk karena tidak mungkin seorang Raja Iblis akan meninggalkan menaranya di mana dia berada pada titik terkuatnya hanya untuk berbicara langsung dengan seorang budak. Sambil tertawa terpingkal-pingkal, Granada berkata, dia akan bersumpah setia kepada Berge selama 100 tahun jika Berge benar-benar Raja Iblis. Berge menerima tawarannya, dan ketika mereka tiba di lantai 5 menara, Berge duduk di singgasananya dan mengingatkannya tentang kontrak 100 tahun. Granada meneriakinya dengan marah, percaya itu adalah penipuan karena istana Raja Iblis seharusnya tidak kosong. Dia mengeluh tentang menara itu, mengatakan bahwa dengan keadaan seperti ini, Berge tidak akan bertahan sampai setahun dan kelompok pahlawan akan mencabik-cabiknya. Granada kemudian menolak untuk bekerja dengannya. Berge melepaskan auranya yang luar biasa sambil mengingatkannya tentang kontrak mereka, dan Granada segera mengubah keputusannya. Aura yang dahsyat itu adalah bukti, dan itu membuat Granada sadar bahwa Berge bukanlah orang sembarangan. Juga, beberapa saat sebelumnya, dalam perjalanan ke menara, Granada ingat bagaimana semua iblis raksasa yang bersembunyi di pegunungan tidak menyerang mereka. Jadi itu mengkonfirmasi teorinya bahwa Berge adalah Raja Iblis. Granada kemudian membungkuk dan melakukan apa yang dia janjikan selama 100 tahun. Setelah sumpahnya, dia mengharapkan tugas penting dari Berge, tetapi Raja Iblis mengejutkannya dengan memintanya menyiapkan makanan. Tak lama kemudian, Granada memasak di dapur dan bertanya-tanya apakah itu alasan Berge datang jauh-jauh ke kota. Dia kemudian melihat seorang wanita aneh dengan elemental melayang yang menawarkan untuk membantunya. Setelah menyelesaikan persiapan, mereka berkumpul di ruang makan untuk menyantap makanan mereka. Di sana, Granada mengetahui bahwa orang yang membantunya membuat makan siang adalah putri pertama Hilduran. Dia langsung kehilangan akal sehatnya sambil meneriaki Berge karena melakukan sesuatu yang begitu berisiko meskipun tidak memiliki pertahanan apapun terhadap para pahlawan. Gordon bahkan mengangguk untuk mendukungnya, tetapi Berge memberitahu Granada bahwa itulah alasan dia membelinya. Dia menenangkan elf itu dan menyuruhnya makan. Raja Iblis mencoba makanannya dan memujinya. Ernan juga menambahkan bahwa dia membantu, dan elf itu menjadi bingung tentang apa yang benar dan salah di menara itu. Beberapa saat kemudian, Berge membawa Granada ke lantai 4. Di sana elf itu bertanya apakah dia ingin dia melawan para pahlawan. Berge memberitahunya untuk tidak melakukannya dan menyatakan bahwa jika para pahlawan sudah mendekati menara, maka tamatlah riwayatnya. Dia memberitahu Granada bahwa yang akan dia lakukan adalah mengacaukan dunia manusia. Berge membenarkan, tetapi sebelum itu, dia memberitahu elf itu bahwa dia perlu memeriksa kemampuannya. Granada secara logis mempertanyakan kewarasannya, karena tahu betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis di menaranya. Karena alasan itu, Berge memberikan handicap pada sesi tanding mereka dengan menawarkan untuk hanya menggunakan satu tangan dan tanpa energi iblis. Dia kemudian memasang taruhan di mana jika Granada menang, dia akan mengurangi durasi kontrak Granada selama 50 tahun. Elf itu menjadi bersemangat dan kemudian berjanji untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia langsung menyerang, mendorong Berge mundur dengan serangan tajamnya. Berge menangkis dan menghindari serangannya sambil mencatat bahwa gerakan Granada masih bagus meskipun telah diperbudak untuk waktu yang lama. Dia kemudian bertanya, apakah Granada menyerap mana di sekitarnya untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Dia menyebutnya gaya yang cocok untuk seorang elf. Granada kemudian memberitahunya bahwa tidak ada elf biasa yang bisa melakukan aksi berikutnya. Dia membuat segel tangan dan memperkuat lengannya dengan bebatuan. Dia kemudian mengikat kaki Berge dengan tanaman merambat dan menerjangnya, berteriak bahwa dia tidak terjaga. Sial baginya, keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkannya karena Berge mengingatkannya bahwa dia sedang melawan Raja Iblis. Dia berjanji tidak akan menggunakan energi iblis dan akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatannya agar tidak membunuh Granada. Granada dihajar habis-habisan meskipun ada handicap. Kemudian, Berge mengunjungi tentara bayaran Red Hawk dan Kapten Guild menjilatnya.
Tentara bayaran lain yang terluka menyaksikan dengan putus asa saat pemimpin mereka bertindak di hadapan orang yang membuat mereka dalam keadaan menyedihkan ini. Tiba-tiba, Berge melemparkan sekantong koin emas ke arah mereka, mengatakan itu adalah uang muka mereka, dan suasana hati para pria itu berubah 180 derajat. Mereka ikut pemimpin mereka memujinya, yang membuat pria itu bertanya-tanya apakah dia harus mencari tim baru. Setelah itu, Berge memberitahu mereka bahwa dia akan menambahkan anggota baru ke tim mereka. Kapten itu langsung setuju, tetapi anak buahnya mencoba menghentikannya. Tetapi begitu mereka melihat Granada, yang tampaknya dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada mereka menangis untuknya dan menerimanya sebagai rekan mereka. Berge hanya mengamati mereka sambil mencatat bahwa meskipun mereka bertingkah biasa-biasa saja, mereka sangat kompeten. Berge menghitung dan tahu bahwa Hillen, pahlawan Hilduran yang mengalahkan Raja Iblis Nafsu, akan segera datang, jadi Berge memerintahkan tentara bayaran Red Hawk untuk menyelidiki Hillen. Setelah kembali ke menara, Berge menyadari sudah waktunya untuk menjadi lebih kuat. Biasanya poin energi iblis dapat digunakan untuk memperkuat menara atau Raja Iblis itu sendiri. Tetapi karena Berge telah menjual semua poinnya, satu-satunya cara baginya untuk menjadi lebih kuat adalah dengan menggunakan bunga roh. Itu adalah kristal mana yang tumbuh setelah menyerap mana alam, dan begitu dikonsumsi, itu akan memberikan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dalam keadaan normal, alam telah dirusak oleh manusia, tetapi pegunungan Urgis adalah tempat yang dipenuhi monster kuat. Jadi bunga roh di sekitar tempat itu pasti telah menghabiskan waktu bertahun-tahun secara alami menyerap mana alam. Akibatnya, energi bunga itu menjadi sangat murni. Berge kemudian berangkat untuk mencari beberapa bunga roh, tetapi Gordon menghentikannya dan mengingatkannya bahwa itu berisiko dan sulit ditemukan karena monster akan menyerangnya begitu mereka melihat celah. Berge memberitahunya bahwa dia dapat dengan mudah mengatasi monster-monster itu, tetapi dia mencatat bahwa menemukan bunga roh akan sulit kecuali mereka memiliki pendeteksi mana. Kebetulan, mereka mendengar ketukan di pintu dan melihat Ernan bertanya apakah mereka sibuk. Sebuah ide segera muncul di benak Berge, jadi dia membawanya keluar dari menara bersamanya. Ketika mereka meninggalkan tempat itu, dia bersorak, mengatakan dia bosan akhir-akhir ini. Dia kemudian menyuruh Berge untuk menepati janjinya untuk membiarkannya mendekorasi lantai 4 sesukanya jika dia berhasil menemukan apa yang dia cari. Dia setuju sambil bertanya-tanya apa maksudnya karena dia sudah mendekorasi tempat itu. Saat dia bersyukur telah mengetuk pintu mereka, Berge merangkulnya dan kemudian terbang tinggi ke udara. Awalnya, Ernan berteriak sekuat tenaga, tetapi setelah beberapa detik, dia membuka matanya dan melihat betapa luasnya dunia ini. Dia terkesan karena dia tidak pernah bisa melihatnya karena dia selalu dikurung di kerajaannya, berlatih dan belajar. Dia selalu berpikir itulah yang akan dia lakukan sampai mati, tapi disinilah dia memandang ke atas pegunungan. Dengan gembira, dia bertanya pada Berge apakah dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya manusia yang terbang di atas pegunungan Urgist. Berge tidak peduli dan dia memanggilnya putri, tetapi dia menyuruhnya untuk memanggilnya dengan namanya. Berge berhenti sejenak, lalu dia mengangkatnya dengan tangannya dan mengingatkannya bahwa dia adalah seorang sandera, jadi dia tidak boleh terbawa suasana. Setelah mengancam akan mengurungnya di penjara bawah tanah, Ernan menurut dan kemudian mengirim roh-rohnya untuk mencari bunga roh. Berge percaya akan butuh waktu bagi para arwah untuk menemukan bunga roh karena betapa luasnya pegunungan itu, tetapi dia bersyukur karena mereka akan jauh lebih cepat darinya dan Gordon. Yang mengejutkannya, roh-roh itu kembali lebih cepat dari yang diperkirakan, dan Ernan memberitahunya bahwa mereka telah menemukannya. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat bunga roh itu dijaga oleh ork murni. Berge mencoba bertindak sopan dengan memerintahkan mereka untuk mematuhinya dan menyerahkan bunga itu, tetapi para monster menolak karena tahu betul bahwa dia adalah Raja Iblis. Berge menyadari bahwa logika tidak berhasil pada makhluk seperti kera itu, jadi dia memutuskan untuk bertarung dengan mereka. Dia membakar mereka sampai garing dengan api gelapnya, dan itu mengejutkan Ernan betapa kuatnya dia. Menjelang malam, Berge telah berhasil mengalahkan para orcs. Dengan menyingkirnya mereka, Ernan menatap bunga roh itu dengan saksama, mencatat betapa murninya mana bunga itu. Berge memarahinya untuk tidak menginginkannya, dan dia mengambil tanaman itu. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia boleh memiliki satu jika dia menemukan lebih banyak. Sayangnya, mereka tidak menemukan yang lain, jadi Berge membawanya kembali ke menara. Di menara, Berge mengamati bunga roh itu dan mencatat bahwa Ernan lebih mampu dari yang dia duga.
Tiba-tiba, Gordon memberitahunya bahwa dia telah menerima pesan dari Granada. Dia terlihat muram saat memberitahu Berge bahwa Granada mengatakan Helen telah bekerja sama dengan 32 pahlawan lain dan mereka telah berangkat dari ibu kota Hildaren. Dia mengatakan mereka tidak langsung menuju Ergas, tetapi mereka membentuk kelompok dan menyelesaikan misi penduduk desa. Dengan begitu, mereka akan menjadi lebih kuat dalam perjalanan ke Ergas. Dia menunjukkan pada Berge rencana yang telah dia siapkan untuk perjalanan para pahlawan, tetapi Berge mengejutkannya dengan menolak rencana itu. Dia memberitahu Gordon bahwa mereka tidak akan mengirim monster atau gangguan pada perjalanan para pahlawan, karena gangguan setengah matang hanya akan membuat pahlawan lebih kuat. Dia kemudian memerintahkan Gordon untuk memberitahu Granada agar para tentara bayaran ikut dalam perjalanan para pahlawan dan membangun kepercayaan mereka dengan membantu mereka. Gordon memberitahunya bahwa dia tidak mengikuti standar lagi. Khawatir, dia mengingatkan Berge bahwa mereka tidak bisa menghentikan para pahlawan dengan menara mereka saat ini, tetapi Berge menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia bilang dia akan memperkuat menara dengan seorang kurcaci. Pada titik ini, Gordon kehilangan kesabarannya karena baginya, Berge hanya memilih ras alih-alih memikirkan cara untuk membantu mereka memerangi pasukan pahlawan. Dia berteriak pada Berge, mengatakan mereka akan menjadi bahan tertawaan jika melihat seorang kurcaci di menara mereka. Berge menatapnya dengan serius sambil menggunakan sihir gelapnya, dan itu memaksa Gordon untuk diam. Berge kemudian mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan dia membutuhkan seorang kurcaci untuk peralatan sihir mereka. Dia mengingatkan Gordon bahwa para pahlawan terbiasa disambut di lantai 1 dengan monster lemah, tetapi dia akan membuat kasusnya sendiri berbeda. Dia kemudian memberitahu Gordon betapa terkejutnya para pahlawan saat mereka disambut dengan puluhan meriam di lantai 1. Gordon memikirkannya sejenak, tetapi kemudian mengatakan itu jauh dari standar. Dia melihat ke takhta lagi dan melihat Berge telah terbang pergi, jadi dia panik percaya bahwa Raja Iblis mungkin akan menculik orang lain. Sementara itu di Wolfnir, kota bawah tanah para kurcaci, pandai besi kurcaci terbaik, Logger Friedrich, adalah target Berge berikutnya. Setibanya di Wolfnir, Berge mengamati tempat itu sambil mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi Wolfnir, meskipun dia telah melawan banyak kurcaci di kehidupan masa lalunya. Menyamar dengan baik sebagai manusia, dia pergi ke penginapan terdekat dan menawarkan beberapa koin kepada penjaga penginapan sebelum menanyakan tempat terbaik untuk dibuatkan senjata terbaik untuknya. Kurcaci itu segera mengambil koin dan memuji Berge karena tahu betapa serakahnya kaum mereka. Dia kemudian menginstruksikan Berge untuk menuju ke lantai terendah yang ditemukan di lubang di tengah kota, dan dia akan menemukan Logger, pandai besi terbaik di kota itu. Berge melakukan seperti yang diperintahkan, dan dia menemukan Logger sedang membuat senjata dengan indah, terkejut bukan hanya oleh keahliannya, tetapi juga oleh cara Logger memanipulasi mana saat bekerja. Setelah pengamatan singkat, Berge menyelinap ke arah Logger untuk menculiknya, tetapi yang mengejutkan Berge, api keluar dari senjata kurcaci itu, jadi Berge secara naluriah mundur, bertanya-tanya bagaimana Logger bisa mendeteksi energi iblis dalam jumlah kecil. Saat itu Logger melompat ke udara dengan palunya untuk menyerang Berge, dan dari gerakan kurcaci itu, Berge menyadari Logger adalah seorang pahlawan. Jadi mereka bentrok. Dan saat Logger mengonfirmasi status kepahlawanannya, dia menyebut Berge iblis dan bersumpah tidak akan membiarkannya meninggalkan kota. Yang paling mengejutkan Logger, Berge menyebutnya lemah sebelum mencengkeram leher kurcaci itu dan mengumumkan bahwa dia adalah Raja Iblis. Beberapa detik kemudian, pasukan keamanan menyerbu bengkel Logger setelah mendengar keributan, tetapi mereka tidak menemukan jejak pahlawan mereka. Dan begitu mereka menyadari dia telah diculik, mereka memerintahkan penjaga lain untuk mengunci tempat itu dan mencari Logger serta penculiknya. Saat itu, Berge, yang telah terbang ke puncak gedung, mengamati area tersebut, dan dia mengancam Logger untuk diam, kalau tidak kurcaci itu akan kena batunya. Penasaran, Logger bertanya-tanya mengapa seorang Raja Iblis muncul di Wolfnir, dan dia bahkan menyimpulkan Berge datang untuk putri mereka, meskipun Berge bersikeras, dia tidak begitu peduli padanya. Berdasarkan rumor yang didengar Berge tentang pandai besi kurcaci yang menggali lorong bawah tanah, dia memerintahkan Logger untuk memandunya melewati lorong miliknya, dan pandai besi legendaris itu mengutuk dalam hati karena sangat sial bertemu dengan Berge, terutama karena dia terlalu takut untuk melawan Raja Iblis. Melihat Logger tidak mau beranjak, Berge membuat taruhan lain di mana dia akan menangkap putri kurcaci untuk mengampuni Logger. Tetapi Logger tahu itu akan menjadi bunuh diri bagi kariernya jika dia diampuni alih-alih sang putri, jadi dia mengutuk Berge karena jika Logger menyelamatkan dirinya sendiri daripada sang putri, rasnya akan menyiksanya sampai mati.
karena menjadi seorang pengecut. Berge kemudian meyakinkan Logger dengan bersumpah atas standar Raja Iblis bahwa dia akan menjamin keselamatan kurcaci itu jika Logger membantunya. Setelah mendengar sumpah Berge pada standar, Logger memilih untuk membantu karena standar Raja Iblis adalah keyakinan yang disembah oleh semua Raja Iblis. Sementara itu, Putri Louise muncul di bengkel Logger mengharapkan senjatanya sudah siap. Tetapi begitu dia tahu bahwa Logger telah diculik, dia meneriaki para penjaga untuk mencari penculik Logger atau mereka akan kehilangan kepala. Selama periode itu, saat Logger memimpin Berge melalui lorong bawah tanah, Berge merasa tidak nyaman melihat para kurcaci di belakang. Dia mengancam Logger dan kurcaci itu dengan cepat bergegas keluar dari lubang. Di sana, Logger mengatur napas dan memberitahu Berge bahwa perannya telah berakhir. Tetapi Raja Iblis mengejutkannya dengan menyeringai padanya seperti ancaman sebelum mengungkapkan bahwa dia tidak menghormati standar Raja Iblis. Setelah Logger menyadari bahwa dia telah ditipu, dia berharap telah menyerahkan sang putri lebih awal. Tetapi karena hal terburuk telah terjadi, dia memutuskan untuk memohon agar nyawanya diampuni dengan menawarkan diri untuk bekerja pada Berge. Berge mengingatkan Logger tentang status kepahlawanannya, tetapi kurcaci itu tidak peduli sedikit pun. Dia hanya ingin menemukan cara untuk bertahan hidup. Setelah melihat tekad Logger, Berge memerintahkannya untuk bersumpah setia kepadanya jika dia ingin diampuni. Seketika, Logger memuja iblis agung itu untuk melarikan diri dari cengkeraman Berge jika ada kesempatan dan mengirim pasukan untuk memburunya. Sial bagi Logger, saat berikutnya dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di menara keempat kastil Berge. Ketika Gordon melihat Logger, dia hampir gila mencoba menjelaskan kepada Berge konsekuensi dari tindakannya karena tidak hanya dia membawa seseorang dari ras kurcaci, suku yang membenci iblis, tetapi juga seorang pahlawan. Saat Berge membungkam Gordon, Granada terhubung dengan mereka untuk memberikan laporan status, tetapi dia terkejut ketika melihat seorang kurcaci di kastil. Jadi untuk menghindari perdebatan lebih lanjut, dia memberitahu Granada untuk memberikan laporannya nanti. Hernan, di sisi lain, berjalan mendekati Logger sambil bertanya-tanya apakah dia datang untuk menyelamatkannya. Tapi masih linglung, Logger menghadap Berge dan bertanya mengapa dia ada di kastil karena dia mengira bentuk belas kasihan Berge berarti membiarkannya pergi. Berge kemudian mengklarifikasi dengan mengatakan maksudnya Logger bisa tetap hidup. Dan setelah itu, Logger bertanya bagaimana dia bisa sampai ke kastil. Jadi Berge menjelaskan bahwa wajar baginya untuk membuat Logger pingsan sebelum membawanya. Pada titik ini, kewarasan Logger retak dan dia mulai tertawa sinis. Setelah menyadari bahwa tidak ada harapan baginya, dia menjawab Berge bahwa dia senang bisa melayaninya. Ini membuat penguasa tiran itu sangat senang, jadi dia menginstruksikan Logger pada misi pertamanya, yaitu memasang sejumlah besar meriam di lantai 1 yang dibutuhkan untuk menghancurkan para pahlawan. Malamnya, Granada, yang berada di stasiun persiapan perjalanan pahlawan Ergus, memberitahu Berge melalui jendela status bahwa skuadron pahlawan percaya Raja Iblis saat ini dapat menghasilkan api hitam, jadi mereka menggunakan peralatan tahan api. Juga, karena Berge belum mengirim monster ke arah mereka, skuadron berpikir dia adalah seorang pengecut yang takut menghadapi mereka. Begitu Berge mengetahui hal ini, dia mencatat bahwa rencananya berjalan sesuai rencana, dan dia berencana untuk tidak mengirim mereka monster agar mereka kehilangan minat dan tidak menjadi lebih kuat. Dengan itu, dia memberitahu Granada untuk terus memberinya informasi terbaru dan terus memantau mereka. Setelah panggilan itu, Granada mencatat bahwa Berge sangat berpengetahuan dalam hal manusia, dan dia bertanya-tanya apakah pernah ada Raja Iblis seperti Berge. Saat dia berkumpul kembali dengan skuadron, Granada bersyukur bahwa dia bukan musuh Berge. Pada saat yang sama di kastil, Berge memerintahkan Logger untuk merombak lantai 1 sesukanya, tetapi dia harus memastikan bahwa dia tidak menggunakan batu mana saat membangun perangkap. Logger segera tidak setuju dengannya dengan mengatakan bahwa perangkap seperti itu tidak akan berhasil pada para pahlawan. Tetapi Berge bersikeras, karena para pahlawan diberkati dengan kemampuan sensorik energi yang luar biasa, dan mereka akan mengetahui perangkap seperti itu dalam waktu singkat sebelum aktif. Logger masih mencoba untuk tidak setuju, tetapi Berge, yang mulai kehabisan kesabaran, menyalakan api hitamnya dan mengancam akan mengganti Logger. Ketakutan kurcaci itu tergagap saat memberitahu Berge bahwa ada cara, dan dia telah menemukan alat ajaib untuk menyembunyikan jejak mana. Kekurangannya adalah butuh 3 tahun untuk membuatnya, dan yang baru saja dia buat saat ini ada di bengkelnya. Awalnya, Berge percaya si pengecut itu hanya ingin mencari cara untuk melarikan diri, jadi dia mengancam Logger. Tetapi melihat kurcaci itu tidak mengubah pendiriannya, Berge memutuskan untuk sedikit mempercayainya. Jadi dia memasang kerah di leher Logger dan menyebutnya alat ajaib yang bisa meledak dengan jentikan jarinya. Melihat betapa takutnya Logger, Berge memberitahu Logger bahwa alat itu dimaksudkan untuk mengubah wajahnya untuk mencegah orang mengetahui identitasnya. Dan jika dia melepaskannya, Berge akan menganggapnya sebagai upaya melarikan diri.
Di sana Logger setuju untuk tetap memakai kerah itu, jadi mereka memulai perjalanan sebulan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat perangkap yang disimpan Berge di kantong subspasialnya. Akhirnya, mereka tiba di Wolfnir dan merangkak melalui lorong rahasia Logger yang mengarah ke bengkelnya. Sementara itu, Louis berteriak sekuat tenaga kepada para petugas karena gagal menemukan Logger dan penculiknya sejak kejadian itu. Para pria itu menjelaskan bagaimana para pandai besi pada umumnya menggali banyak lubang, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelidiki semuanya. Juga, berdasarkan penalaran logis, Berge dan Logger pasti sudah meninggalkan kota. Louis setuju dengan logika mereka, tetapi dia mengancam para penjaga untuk menemukan mereka dalam 2 minggu, atau dia akan memenggal kepala mereka. Ketakutan, para pria itu bergegas keluar dari bengkel untuk melanjutkan pencarian mereka, sementara sang putri memeriksa sekitar bengkel. Dia mengambil senjatanya yang belum selesai, yang belum diselesaikan Logger, dan dia meremasnya menjadi bola sambil berharap Logger tidak mati sebelum membuatkan senjatanya. Pada saat itu, Logger muncul dari terowongan bawah tanah di tokonya. Dan meskipun topeng pengganggu wajah sedang aktif, Louis menyimpulkan dia adalah Logger, karena itu adalah terowongan rahasia Logger. Jadi dia memanggilnya, dan dia menjawabnya karena takut. Akibatnya, dia menyimpulkan bahwa dia bersembunyi karena tidak ingin membuatkan senjatanya meskipun Logger mencoba menjelaskan dirinya. Putri yang keras kepala itu lebih suka menyelesaikannya dengan tinjunya, jadi dia memberitahunya bahwa dia akan membuatkan senjatanya selama sisa hidupnya. Tetapi sebelum dia mulai bekerja, dia memintanya untuk mengertakkan gigi. Logger langsung berteriak seperti perempuan, jadi Berge muncul dan menangkis Louis, dan dia bertanya-tanya siapa dia. Untungnya, dia juga memakai topeng pengganggu wajahnya sendiri, jadi Louis tidak bisa mengetahui atau mengenali siapa Berge. Dia kemudian memerintahkan Logger untuk mengambil peralatan sementara dia menangani sang putri. Dia menjawabnya bahwa dia adalah Tuan Logger, dan dia menjadi marah setelah menyadari dialah yang menculik pelayan yang seharusnya menjadi miliknya. Jadi dia melompat ke arahnya dan melancarkan rentetan pukulan, tetapi Berge menangkis dan membalas beberapa pukulan. Tetapi saat melakukannya, dia meraih kakinya dan membuatnya terbang dengan pukulan keras, berpikir dia telah menyingkirkannya. Saat dia mengumumkan kepada Logger bahwa dia adalah yang berikutnya, Berge segera muncul dan meraih kepalanya sebelum membalas pukulan itu. Saat mereka terus bertukar pukulan, Berge mencatat bahwa Louis adalah salah satu orang terkuat yang dia hadapi, meskipun bukan pahlawan sebelum regresinya. Dan saat itu, dia jauh lebih kuat dari kondisinya saat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya sebelum dia tumbuh menjadi monster, tetapi kemudian dia mencatat bahwa dia akan menggunakan semua energi iblis dan kekuatannya untuk melakukannya. Selain itu, dia tidak sekuat dulu. Dan karena dia baru menunjukkan sedikit kemampuannya, dia mungkin akan tertangkap jika terus begini, jadi mereka harus segera menyelesaikannya. Setelah didorong ke sisi Logger, Berge melihat Phantom Mana, senjata besar yang dibuat Logger untuk menyembunyikan jejak mana. Begitu dia melihat Logger belum selesai membongkarnya, dia mengancam kurcaci itu dan memerintahkannya untuk menyelesaikannya dalam 1 menit. Louis melompat ke arah mereka seperti iblis dari neraka. Dan pada saat itu, Berge menakuti Logger dengan mengatakan bahwa dia akan meninggalkannya jika terpaksa. Ini membuat sang pandai besi ketakutan, jadi dia mempercepat pekerjaannya. Kemudian Berge bersiap untuk melanjutkan pertarungannya dengan si kasar, menyadari bahwa dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya tanpa kekuatan asli dan energi iblisnya. Saat mereka bentrok, Louis bersumpah tidak akan membiarkan Berge pergi hidup-hidup, dan dia juga akan mematahkan kaki Logger agar dia tidak akan pernah bisa kabur. Berge menjawab bahwa dia terdengar seperti Raja Iblis, jadi dia menyuruhnya menyerah karena dia akan membawa Logger dan peralatannya. Logger akhirnya berhasil membongkarnya, dan dia memberi isyarat kepada Berge, tapi Louis menjadi marah padanya. Tapi, sayangnya, dia lengah jadi Berge menendangnya hingga terpental. Dia segera membuka subruangnya dan menyimpan peralatan itu di dalamnya sebelum melarikan diri bersama Logger di terowongan. Saat itu, para penjaga kurcaci muncul untuk membantu, tapi dia menghina mereka karena terlalu lambat sebelum memerintahkan mereka untuk mengejar Logger dan Berge melalui terowongan. Yang mengejutkannya, terowongan itu meledak, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah Logger benar-benar tidak ingin membuatkan senjata untuknya. Dia menjadi marah dan bersumpah akan mencarinya sendiri di seluruh benua dan membuatnya menyesali perbuatannya. Ketika Berge kembali ke menara, dia menurunkan peralatan di lantai 1, dan Gordon yang sedang membersihkan menara terlihat tidak senang. Jadi dia bertanya pada Berge benda besar apa itu, dan Berge memberitahunya itu adalah peralatan yang dibutuhkan untuk menghentikan para pahlawan. Dalam beberapa detik, Logger merakitnya. Kemudian Berge menatapnya tajam, berharap perangkat itu sepadan.
badan, jadi logger dengan cepat menyalakannya untuk membuktikan monofantom itu tidak sia-sia. Seketika, cahaya terang memancar dari perangkat itu, dan Berge mendapat notifikasi di mana dia bisa menyinkronkan senjata dengan menara, meskipun akan memakan biaya 10.000 poin. Meskipun dia hanya memiliki sedikit lebih dari jumlah itu, Berge mengaktifkan sinkronisasi, dan seketika, perangkat itu mengenali Berge sebagai tuannya sebelum beralih dari menggunakan mana menjadi energi iblis. Berge mencoba bertanya pada logger apa yang baru saja terjadi, tetapi kurcaci itu dengan bersemangat menyangkal terlibat, dan dia menyebut perkembangan terakhir ini sebagai penemuan abad ini. Melihat logger tidak tahu apa-apa tentang itu, Berge berjalan keluar dari kastil, dan dia memerintahkan Ernan untuk mencoba menggunakan mantra apapun. Setelah diberi izin, dia menciptakan kombinasi elemen dalam skala yang sangat besar, dan ini membuat Gordon kesal yang baru saja selesai membersihkan lantai. Saat Gordon mencoba menghentikan Ernan, Berge terkejut bahwa mantra berkaliber tinggi seperti itu, yang seharusnya bisa dirasakan bahkan dari menara luar, tidak terdeteksi. Bukan hanya itu, tapi dia tidak bisa melihat atau merasakan kehadiran siapapun di menara. Berge kemudian memutuskan untuk menggunakan perangkat fantom sihir dengan memanipulasi menara, dan yang mengejutkannya, dia benar-benar menghapus keberadaan menara itu. Dia kemudian mengembalikannya dan menyadari bahwa dia punya kemampuan baru yang bisa dia gunakan untuk menipu para pahlawan, meskipun itu menguras energi iblisnya. Kemudian ketika dia kembali ke kastil, dia melihat logger bertingkah seperti iblis yang ingin membongkar fantom sihir dan menara untuk melihat seberapa baik keduanya terhubung. Jadi dia mengizinkan logger dengan syarat itu terjadi tepat setelah senjata itu berhasil membunuh para pahlawan. Saat logger bersemangat dan berdoa untuk kejatuhan para pahlawan, Berge memberitahu Ernan bahwa dia harus menghadapi para pahlawan yang akan datang ke lantai 4. Itu mengejutkannya mengingat dia seorang putri, tetapi saat dia mengingatkannya bahwa dia adalah seorang spiritis jenius yang tidak ingin kembali ke istananya, Berge berpikir tawarannya tidak masuk akal karena memintanya bertarung akan terlalu berat bagi seorang putri. Tapi Ernan mengejutkannya ketika dia mulai berbicara tentang elemen mana yang terbaik untuk digunakan melawan lawan mereka. Terkejut, Berge memberitahunya bahwa yang harus dia lakukan hanyalah mengungkapkan kepada para pahlawan bahwa dia adalah musuh mereka, dan jika semua berjalan sesuai keinginannya, dia akan mengabulkan permintaannya lagi. Ernan segera setuju dengannya, tetapi dengan syarat dia memperkenalkannya sebagai bawahannya dan bukan sebagai seorang putri. Dia langsung setuju, menganggap itu mudah dilakukan dan itu membuatnya senang. Jadi dia berpikir untuk merayu para pahlawan dengan penampilannya yang menarik, tetapi Berge menyuruhnya untuk bersikap seperti yang dia katakan sebelumnya. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya dan memeriksa semua persiapannya untuk memastikan semuanya beres. Tapi meski begitu, Berge menyadari bahwa bahkan dengan persiapan ini, dia tidak bisa mengurangi jumlah pahlawan lebih dari setengahnya karena jumlah mereka sekitar 200, yang berarti dia harus menjadi lebih kuat. Jadi dia mengeluarkan Hyacinth yang sekarang telah ternoda oleh energi iblis, dan dia menyadari bahwa bunga roh yang ternoda efektif melawan iblis, dan dia harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Jadi dia berangkat bersama sang putri untuk mencari lebih banyak bunga roh, dan setelah menghabiskan hampir sepanjang hari dalam pencarian mereka tidak menemukan satu pun. Tiba-tiba, sekelompok orc pule muncul, dan Berge, yang sudah muak dengan mereka, bersiap untuk melepaskan amarahnya pada para monster, tetapi Krutu, kepala suku mereka, menyapanya dan berlutut sebelum meminta Berge untuk menerima suku mereka dan menjadikan mereka sebagai kerabatnya. Saat mereka menyatakan bahwa itu karena suku mereka telah mengkhianati dunia iblis, tetapi mereka siap untuk kembali ke jalan yang benar, Berge tidak termakan oleh omongan manis mereka. Jadi dia mengatakan bahwa mereka hanya ingin menjadi lebih kuat dengan bersekutu dengannya karena mereka lebih cocok dengan energi iblis daripada bunga roh. Menyadari bahwa mereka telah ketahuan, Krutu memerintahkan anak buahnya untuk menunjukkan kepada Berge bunga roh yang telah mereka kumpulkan. Terkesan pada para orc karena tidak hanya tahu cara berbicara dengan benar, tetapi juga pandai bernegosiasi, Berge menyindir mereka, dan mereka memberitahunya bahwa mereka telah belajar bahwa kebijaksanaan adalah satu hal yang mereka hargai lebih dari kekuatan. Merasakan kejujuran mereka, Berge mengakui bahwa dia menyukai mereka. Jadi Berge hanya menjadikan Krutu sebagai bawahannya, dan dia memerintahkan orc itu untuk menjelajahi padang salju dan memperbesar klannya demi dirinya. Dia kemudian memerintahkan Krutu untuk menunggu perintahnya, dan jika dia memenuhinya, dia akan memberi Krutu hadiah yang lebih besar dari kekuatan. Saat Berge mengakui Krutu sebagai kerabatnya dan memberinya lencananya, orc itu berubah menjadi makhluk yang lebih menakutkan. Jadi Krutu dan orc lainnya berterima kasih padanya, dan mereka bersumpah untuk mengabdikan diri padanya. Waktu berlalu, dan tidak hanya persiapan di dalam menara yang selesai, tetapi juga di luar yang dipenuhi oleh orc pule.
Sekarang Berge mengantisipasi kedatangan para pahlawan, dan dia bersumpah untuk membalas mereka karena telah mempermalukannya di kehidupan sebelumnya. Tak lama kemudian, Helen dan yang lainnya tiba di pegunungan Auren, dan mereka bersiap untuk mencari kastil Raja Iblis. Malam itu, pasukan pahlawan menetap di Holton Walk, sebuah benteng di mana tuan rumah menyiapkan perjamuan bagi anggota parti, untuk bersenang-senang sebelum mereka memulai misi besar mereka keesokan harinya. Helen berterima kasih kepada penguasa benteng, dan pria tua itu menyebutkan betapa senangnya dia menjadi tuan rumah bagi mereka, karena itu akan memberinya kesempatan untuk muncul di halaman sejarah. Dia kemudian memberi isyarat pada Helen untuk memberikan pidato kepada pasukannya. Jadi dia menarik perhatian mereka, dan Helen menyapa mereka dengan memberitahu mereka untuk tidak lengah karena Raja Iblis belum mengirim monster ke arah mereka. Dan dia mengumumkan bahwa keesokan harinya adalah saat mereka akan membuat Raja Iblis membayar karena telah menculik Ernan. Dia membangkitkan semangat mereka, dan saat Granada melihat mereka dengan gembira menyantap pesta mereka, dia menyadari bahwa jumlah mereka tidak bertambah atau berkurang. Dan berkat Helen, sebuah kelompok pedagang bergabung dengan mereka dan tidak pergi karena Helen menuntut mereka. Pada titik ini, Granada khawatir tentang menara karena berdasarkan ukuran parti pahlawan, mereka memiliki keuntungan yang luar biasa atas menara Raja Iblis. Jadi dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus secara diam-diam melenyapkan beberapa dari mereka untuk menyeimbangkan keadaan. Tapi kemudian dia tersadar dan menyadari bahwa jika penaklukan itu berhasil, maka dia akan bebas dari Berge. Bingung dengan perannya, Granada memutuskan untuk melapor kepada Berge, jadi dia melangkah keluar dan memberitahu Berge tentang kemajuan mereka sejauh ini. Begitu Berge mengetahui bahwa parti telah tiba di Holton, dia memerintahkan Granada untuk tidak menghubunginya lagi setelah mereka pergi. Dan dia juga memperingatkan Granada tidak hanya untuk waspada terhadap salju saat mendaki gunung, tetapi Granada juga tidak boleh lengah di malam hari. Kemudian dia harus menjauh dari pintu kastil begitu para pahlawan membukanya. Sebelum Granada bisa mendapatkan penjelasan rinci tentang peringatan itu, Helen muncul. Jadi Granada berbohong kepada pahlawan itu bahwa dia hanya sedang mencari udara segar. Helen kemudian memberinya anggur buah sebelum bertanya pada Granada apakah dia sedang memikirkan sesuatu. Granada bertanya apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan Raja Iblis, dan Helen menertawakannya sambil mengaku bahwa dia juga tidak yakin. Dia bercerita tentang bagaimana menaklukkan Raja Iblis selalu seperti neraka dan tidak pernah sekalipun berjalan mulus. Penasaran, Granada bertanya kepada Helen tentang Raja Iblis Nafsu yang telah dibunuh Helen sebelumnya, dan percaya bahwa karena dia telah menyerap kekuatan sang Raja Iblis yang baru ini seharusnya mudah baginya. Tapi wajah Helen menjadi muram saat Granada memintanya untuk menceritakan kisah pertarungan sebelumnya dengan Raja Iblis Nafsu. Helen kemudian dengan gembira menjawab bahwa alasan dia bisa membunuh Raja Iblis adalah karena dia memiliki rekan-rekan pemberani seperti Granada yang bertarung di garis depan mengurus para monster. Kali ini, Helen meminta Granada untuk melindungi sisinya saat dia memimpin jalan, dan Granada setuju. Tepat setelah itu, Helen membawanya masuk sambil memberitahu Granada bahwa penguasa benteng ingin mendengar cerita petualangannya. Saat mereka masuk, Helen dalam hati mengakui bahwa dia telah bergabung dengan rekan-rekan pemberani, jadi dia berharap Granada akan menjaganya dalam misi mereka. Keesokan paginya, kelompok pahlawan berangkat ke pegunungan, dan mereka disambut saat meninggalkan kota. Dalam perjalanan, mereka melewati ngarai gunung, dan salah satu prajurit menyadari bahwa semuanya berjalan sangat lancar. Jadi mereka akan sampai di kastil Raja Iblis dalam waktu singkat. Salah satu pria membawa sial dengan berbicara buruk tentang monster yang bersembunyi, karena mereka belum melihat satupun sejauh ini. Dan yang mengejutkan mereka, setetes air liur jatuh dari atas. Dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat gerombolan ghoul besar di tebing, jadi mereka membentuk formasi pertempuran dan melawan para monster. Tiba-tiba, raksasa es muncul di depan ngarai, jadi Helen menyuruh yang lain untuk mundur. Ketika Helen memeriksa raksasa itu, dia menyuruh Wharton untuk membawa yang lain keluar dari ngarai, sementara dia menghadapi raksasa es itu sendirian. Dalam satu gerakan, dia melompat ke arah kerangka raksasa sambil berpikir bahwa itu tidak mungkin lebih kuat dari Raja Iblis Nafsu. Dan saat makhluk itu mencoba membantingnya ke dinding, Helen mendarat di lengannya dan melesat ke arah raksasa itu. Dia kemudian melepaskan serangan tebasan yang menebasnya, dan pada saat itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan ngarai sementara raksasa itu jatuh untuk menghalangi jalan para ghoul. Syukurlah, sebagian besar dari mereka berhasil keluar hidup-hidup, dan saat mereka mengatur napas, mereka menyadari bahwa menara Raja Iblis sebelumnya tidak sesulit yang mereka hadapi sekarang. Tetap saja, mereka memuji Helen karena korban jiwa yang sedikit. Dan setelah menyebarkan rumor tentang bagaimana dia mengalahkan Raja Iblis Nafsu dan menyerap kekuatannya, semua orang menaruh kepercayaan mereka pada sang pahlawan, dan Granada bahkan menganggap pertarungan ini menguntungkan Helen.
Tepat ketika para pria berpikir untuk mengumpulkan kekuatan mereka, mereka melihat sekelompok orc pule tidak terlalu jauh. Jadi Helen bersiap untuk melenyapkan mereka karena mereka relatif lemah, tetapi Granada kemudian menghentikannya setelah mendengar suara. Tiba-tiba, dia teringat saat dia mengingat peringatan Berge sebelumnya tentang salju, dan dia mendengar Krutu menyatakan bahwa parti tidak akan mencapai menara. Seketika, longsoran salju dimulai, dan Granada mengutuk Berge karena dia tidak tahu bagaimana menghindari salju yang datang, jadi dia berteriak kepada semua orang untuk lari. Sementara itu, Berge menyaksikan mereka dengan geli, dan dia bersumpah untuk memburu para pahlawan kali ini. Saat Berge mengamati parti itu, dia menyadari bahwa dia telah memperingatkan Granada tentang salju, yang digunakan oleh orc pule untuk memicu longsoran salju. Serangan salju telah menyapu para pahlawan jauh ke bawah lembah sehingga mereka harus berkumpul kembali mencari unit yang terpencar. Malam harinya, para orc akan mendorong lebih banyak ghoul dan raksasa es untuk menyerang skuadron pahlawan, dan pola serangan itu berlanjut selama 3 hari. Pada hari ketiga, jumlah anggota skuadron berkurang dari lebih dari 500 anggota menjadi sekitar setengahnya. Saat itu, rombongan telah berjuang untuk mencapai salah satu puncak gunung, tetapi ketika mereka mencari kastil Raja Iblis, mereka tidak menemukannya. Jadi Helen marah dan berteriak karena frustrasi. Setelah melihat betapa sia-sianya tujuan mereka, Wharton mengumumkan atas nama anak buahnya bahwa dia akan kembali bersama mereka. Helen mencoba menolak, tetapi Wharton tetap bersikeras dan mengingatkan pahlawan itu bahwa nyawa anak buahnya penting. 6 hari kemudian, rombongan yang tadinya beranggotakan lebih dari 200 orang kini hanya tersisa di atas 50 orang karena perpecahan besar, tetapi mereka akhirnya melihat kastil Raja Iblis yang tersembunyi di lembah. Dengan tujuan di depan mata, mereka bergegas ke pintu kastil. Dan begitu mereka membukanya sambil berharap untuk melawan musuh yang lemah, peringatan ketiga Berge pun dimulai. Seketika, orang-orang itu dihujani banyak meriam logger, dan jumlah mereka berkurang dari 52 menjadi 1. Itu dengan mempertimbangkan fakta bahwa Granada tidak termasuk dalam hitungan. Terkejut, Helen terhuyung-huyung melewati lantai 1, dan dia berteriak sekuat tenaga, bertanya-tanya mengapa semua tentang Raja Iblis baru ini tidak berjalan sesuai naskah. Dia kemudian melihat Granada yang berhasil menghindari rentetan meriam tepat pada waktunya. Jadi Helen menyuruh Granada untuk pergi ke lantai atas bersamanya, dan bahwa meskipun mereka hanya berdua, mereka tetap bisa mengalahkan Raja Iblis. Dia telah menyerap kekuatan Raja Iblis nafsu. Ketika mereka sampai di lantai 2 dan 3, Helen menjadi kesal setelah mengetahui tempat itu kosong, dan dia bertanya-tanya mengapa Raja Iblis tidak menempatkan monster apapun, padahal ada banyak di luar. Granada, di sisi lain, tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena tidak ada perubahan di lantai atas. Jadi setibanya di lantai 4, Granada mengumpat pelan. Sementara itu, Helen tertegun setelah menyaksikan pemandangan itu untuk pertama kalinya. Beberapa saat kemudian, Ernan muncul dengan pakaian hitam, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai ahli roh kegelapan yang merupakan salah satu Raja Surgawi yang melindungi Raja Iblis. Pada titik ini, Granada merasa dipermalukan oleh kemunculan dan penampilannya, jadi dia memutuskan untuk mundur diam-diam. Tertegun, Helen bertanya pada Ernan mengapa penampilannya berbeda, tetapi Ernan mencoba membuktikan bahwa dia adalah orang lain, dan akhirnya dia memanggil semua elemen dalam skala yang sangat besar untuk melawannya. Setelah melihat serangan itu, Helen segera menyimpulkan bahwa Ernan tidak sedang dikendalikan, jadi dia teringat bagaimana mereka bersusah payah untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang dialah yang menyerang pahlawan yang datang untuk menyelamatkannya. Pada saat itu Helen marah dan menyatakan akan menghancurkan segalanya, tetapi Berge muncul tepat di belakangnya dalam wujud iblis dan bertanya apakah dia mampu. Dia kemudian menyerang pahlawan itu dengan api gelapnya dan berkata, dia akhirnya bisa melihat wajah Helen. Tidak terpengaruh oleh serangan itu, Helen melihat ke depan dan melihat Granada tidak jauh dari Berge, jadi dia segera berlari ke arahnya dan menyuruh Granada untuk menggabungkan kekuatan dengannya untuk membunuh Berge. Bingung, Granada bertanya bagaimana caranya, tetapi saat itu dia menyadari energinya meninggalkan tubuhnya. Dan saat dia jatuh ke tanah, Helen benar-benar dipenuhi dengan mana Granada, dan dia memberitahu si elf tentang apa yang dia maksud dengan mereka bertarung bersama. Berge menyadari bahwa Helen telah menggunakan artefak untuk menyerap mana Granada, jadi Helen menjelaskan bahwa artefak di jarinya, yang dikenal sebagai pemakan elf, mengubah vitalitas tak terbatas para elf menjadi mana, tetapi elf itu mati tidak lama setelah artefak diaktifkan. Helen menginjak Granada sambil mengungkapkan bagaimana itu adalah rencananya selama ini untuk memanfaatkannya. Dan saat Granada menyadari bahwa dia telah dikhianati, Berge tersenyum dan mengakui bahwa dia suka betapa keji dan rendahnya Helen.
Selain itu, dia menyatakan bahwa jika dia bisa melepaskan artefak dari jari Helen, maka Helen akan kehilangan kekuatan barunya. Tapi Helen menyuruhnya untuk mencobanya. Lagi pula Raja Iblis Nafsu telah gagal melakukannya. Seketika Berge memanggil Gordon, dan pergelangan tangan Helen langsung terputus. Pahlawan itu butuh beberapa detik untuk menyadari apa yang baru saja terjadi, dan ketika dia sadar, dia berteriak sambil memegangi pergelangan tangannya, dan dia bingung karena tidak bisa mendeteksi kehadiran Gordon. Sementara itu, Gordon, iblis peringkat tinggi, berdiri tepat di belakang Helen dan menyuruhnya diam. Jadi Helen secara naluriah melompat menjauh, dan dia kesulitan memproses mengapa dia hampir terbunuh oleh iblis yang lebih rendah dari Raja Iblis. Sial baginya, masalah utamanya memegang bahunya dan memberitahu Helen bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana. Pahlawan itu berbalik dan berpikir dia harus menghindar. Tapi begitu dia melihat Berge memegang bola besar energi iblis, Helen menyadari bahwa dia tamat, jadi dia hanya menerima nasib dan menatap saat Berge memberitahunya sudah waktunya untuk dihajar. Raja Iblis melemparkan bola api gelap raksasa ke arah Helen, dan itu menyebabkan ledakan besar. Setelah asapnya hilang, Berge kembali ke wujud manusianya, dan dia memuji Helen karena masih bertahan. Jadi dia memerintahkan Gordon untuk mengurung Helen serta manusia lain yang pingsan karena senjata Logger. Granada, di sisi lain sempat melihat gerbang surga, tetapi Berge menyelamatkannya dengan memberinya bunga roh. Dia bangun dan juga melihat Berge memberikan yang lain kepada Ernan sebelum menyuruh Logger untuk melakukan sesukanya dengan menara itu. Setelah memberi selamat kepada semua orang atas pekerjaan mereka yang bagus, Berge menyuruh mereka untuk kembali menjaga lantai mereka, dan dia berjalan pergi dengan acuh tak acuh. Granada mengawasinya dengan kagum dan memujinya karena dengan mudah mengalahkan Helen, tetapi Ernan mengamati Berge sejenak dan curiga Berge lelah. Ketika Berge sampai di lantai 5, dia pingsan di tanah dan mengatur napas, menyadari bahwa dia hampir pingsan tepat setelah pertempuran. Yang mengganggu Berge adalah dia mengerahkan seluruh kekuatannya melawan Helen, salah satu anggota terlemah dari 10 bintang yang merupakan pahlawan di seluruh benua, dan dia tidak bisa membunuhnya. Ini adalah akibat dari Berge yang tidak bisa menggunakan banyak energi iblis karena poin yang dia miliki sedikit. Jadi dia harus melaksanakan rencananya sedemikian rupa sehingga dia membuat Helen kelelahan secara mental dan fisik sebelum memprovokasinya dan menyebabkan Helen mempersempit pandangannya. Tetap saja, Berge terkagum-kagum karena dia meraih kemenangan sempurna tanpa harus bergantung pada standar Raja Iblis. Dan karena berhasil melakukannya, itu menunjukkan bahwa Berge dapat mengubah takdir dan membalas dendam pada para pahlawan. Ketika Wharton dan anak buahnya kembali ke Halton Walk, orang-orang mengadakan konferensi pers menuntut untuk mengetahui apa yang telah terjadi, dan mereka menjadi marah setelah mendengar bahwa rombongan pahlawan telah kembali karena tidak melihat kastil Raja Iblis. Ini karena usaha, harapan, dan investasi yang telah dicurahkan banyak orang kepada para pahlawan. Jadi saat mereka menyalahkan mereka, Wharton angkat bicara dengan memberitahu mereka bahwa Helen belum kembali, dan dia masih mencari menara itu, jadi mereka harus menunggunya. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar ke seluruh benua, dan itu membuat Raja Hilduran kesal karena para pahlawan tidak kembali dengan putrinya. Louis, di sisi lain, tidak peduli, dan dia masih mengejar Logger. Tak lama kemudian, ceritanya terdistorsi dan dibesar-besarkan. Dan saat orang-orang menyebarkan desas-desus tentang kematian Helen, dunia jatuh ke dalam kesedihan, dan energi negatif itu meningkatkan poin iblis Berge. Selama periode itu, Wharton dipanggil ke majelis pahlawan. Dan setelah mereka memastikan bahwa Helen belum kembali, dan mereka juga belum mendapat kabar tentang lokasi Berge, mereka memutuskan untuk menunggu selama 10 hari, berharap Helen akan kembali. Lagi pula, dia adalah salah satu dari 10 bintang. Tetapi jika Helen tidak kembali setelah itu, mereka berencana untuk mengumpulkan semua 4.728 pahlawan di benua itu untuk melancarkan serangan skala penuh untuk melenyapkan Raja Iblis yang baru. Kemudian di penjara bawah tanah kastil, Berge memeriksa Helen, dan dia melihat bahwa pahlawan itu telah pulih dari sebagian besar lukanya. Jadi saat Berge mengobrol santai, Helen menyuruhnya untuk langsung ke intinya karena tidak masuk akal baginya untuk diampuni. Berge kemudian memutuskan untuk langsung ke intinya, jadi dia meminta Helen untuk menjadi bawahannya. Bingung, Helen menyatakan bahwa dia tidak mengharapkan tawaran seperti itu, tetapi Berge menjatuhkan sekantong koin emas dan menyatakan betapa mahalnya datang ke menara itu dan bagaimana sebagian besar biayanya ditanggung oleh kelompok pedagang dan bangsawan. Jika para pahlawan mengalahkan Raja Iblis, hidup mereka akan berubah selamanya. Tetapi jika mereka gagal, mereka akan memiliki hutang yang sangat besar untuk dibayar. Dalam situasi Helen, semua investasi ada padanya. Dan sekarang setelah dia gagal, Helen menyadari bahwa dia dalam banyak masalah.
Jadi bahkan jika dia melarikan diri dari menara, dia akan dicap sebagai pahlawan gagal dan dikenai pajak untuk membayar semua hutang yang telah dia tanggung sejauh ini. Begitu Helen mengetahui bahwa Granada lah yang memberitahu Berge tentang situasinya, Helen menyebut Granada pengkhianat dan ini memicu Granada. Jadi dia meneriaki maling teriak maling sebelum mengungkapkan bahwa dia selalu berada di pihak Berge. Berge kemudian angkat bicara, mengatakan bahwa alasan para pahlawan gagal adalah karena tidak ada Raja Iblis seperti dirinya. Tapi tak lama kemudian, para pahlawan akan segera beradaptasi dengan taktiknya, dan untuk itu, dia akan membutuhkan salah satu pahlawan terkuat untuk mengganggu rencana mereka guna mencegahnya. Berge mengatakan semua ini sambil menunjukkan bola Armani, zat yang digunakan untuk memantau satu bawahan dan dapat membantu tuannya mengetahui jika bawahan tersebut memiliki permusuhan terhadap mereka sehingga mereka dapat dengan mudah membunuh bawahan tersebut. Dia menyuruh Helen untuk tidak melawan, tetapi Helen mengatakan bagaimana tubuhnya akan langsung menolak bola itu jika ditelan. Sayangnya, Granada memberitahu Berge bahwa penolakan seperti itu hanya bisa muncul jika pahlawan itu menghendakinya. Jadi Berge langsung memasukkan bola itu ke tenggorokan sang pahlawan, dan saat bola itu mulai bereaksi, Granada bertanya apa yang akan Berge lakukan jika Helen mati karena menolak bola itu. Tetapi Berge meyakinkannya bahwa itu tidak akan terjadi karena hal terakhir yang akan dipilih oleh bajingan, seperti Helen adalah mengorbankan diri mereka sendiri. Seketika, bola itu mendaftarkan Helen sebagai bawahan Berge, dan Helen mengutuk dirinya sendiri karena memilih untuk tetap hidup. Kemudian pada hari itu, Berge berdiskusi dengan Gordon yang berbicara tentang bagaimana Helen sebagai bawahan baru akan sangat dibatasi karena utang 100.000 emas di kepalanya. Jadi saat dia mengingatkan Berge tentang bagaimana koin yang didapat Berge dari menjual energi iblisnya terlalu sedikit dibandingkan dengan utang Helen, Gordon bertanya-tanya bagaimana Berge berencana mengumpulkan lebih banyak uang. Saat itulah dia melihat Berge tersenyum kembali padanya dan memberitahunya bahwa dia akan segera menerima pesan tentang persatuan menara, pertemuan para Raja Iblis yang diadakan setahun sekali. Di kehidupan Berge sebelumnya, dia tidak pernah menghadiri pertemuan itu karena dia mengabaikannya. Tapi sekarang dia percaya bahwa Raja-Raja Iblis yang telah berkuasa lebih lama darinya akan memiliki banyak emas di perbendaharaan mereka. Begitu Gordon melihat kemana arah tujuan Berge, dia tidak berteriak, yang tidak biasa baginya. Dan ini karena dia menyadari bahwa Berge sebenarnya menjanjikan, meskipun caranya tercela, jadi dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Mereka tiba-tiba menerima pesan, dan begitu Berge mengetahui bahwa itu adalah undangan ke persatuan menara, dia menyuruh Gordon untuk mengikutinya karena mereka akan menipu para Raja Iblis seniornya. Berge tiba di menara kebohongan, dan ketika dia sampai di lantai 13, dia melihat semua Raja Iblis sudah duduk, dan dia bertanya apakah mereka punya banyak hal untuk dibicarakan tentangnya. Begitu Drakson melihatnya, Drakson dengan marah memanggil nama Berge, tetapi Reina, Raja Iblis musim dingin, dengan dingin menyebut Berge sebagai buah bibir. Ugar, yang merupakan Raja Iblis keabadian, menatap tajam ke arah Berge setelah mengingat bagaimana Berge telah menghina standar Raja Iblis. Terakhir, Jason, Raja Iblis kebohongan, dengan gembira menyambut Berge, tetapi Berge menyebut mereka semua bodoh, menuduh mereka menodai gelar mereka. Saat dia mencoba memancing amarah mereka, Ugar membentak Berge dan meneriakinya karena mencampuri urusan mereka padahal dia masih baru. Dari reaksi Ugar, Berge tahu bahwa Ugar ingin membunuhnya, jadi dia lebih memprovokasi Cyclops itu. Tapi Jason bertepuk tangan sekali untuk menghentikan mereka saling menyerang. Lalu dia memberitahu mereka untuk bekerja sama dan tidak membuang waktu siapapun. Terkejut karena Jason menghilangkan niat membunuh mereka hanya dengan tepukan tangan, Berge bertanya-tanya bagaimana Jason melakukannya, dan dia tidak yakin apakah itu kemampuan bawaan Jason atau menaranya. Saat mereka kembali ke tempat duduk, Berge terpaku pada kemampuan itu yang bahkan dia bandingkan dengan hantu sihir, yang tersinkronisasi dengan menaranya sendiri. Jadi dia memilih untuk tetap waspada. Jason kemudian memulai pertemuan dengan meminta mereka untuk menyuarakan pendapat. Dan karena tidak ada yang menolak untuk berbicara, Drakson memulai dengan menanyakan keberadaan Helen kepada Berge. Sementara itu, di ruang resepsi, para ajudan Drakson dan Jason menanyakan hal yang sama kepada Gordon, tetapi Gordon berbohong bahwa Helen tidak memasuki menara Berge, dan dia kemungkinan besar sedang berkeliaran. Awalnya mereka tidak percaya dan mengatakan bahwa Helen seharusnya melihat menara mereka dari jauh, tapi kemudian Gordon mengungkapkan bahwa Berge tidak mengikuti nasihat dari standar Raja Iblis. Dan begitu mereka mengingat bagaimana Berge bertindak pada hari penobatannya, mereka semua mengerti. Terkejut karena semua ajudan ingin tahu tentang Helen, Gordon ingat bagaimana Berge telah memperingatkannya untuk tetap diam tentang Helen karena Berge membutuhkannya sebagai mata-mata.
Perilaku mereka mengkonfirmasi teori Berge, dan meskipun Gordon terkesan dengan perilaku Berge, dia mengeluh kepada yang lain tentang bagaimana Berge adalah duri dalam dagingnya. Saat melakukan itu, dia merasa sangat puas seperti kebanyakan wanita ketika mereka mengomeli pasangan mereka. Dan yang mengejutkan, para ajudan lain merasakan hal yang sama, dan mereka juga mengeluh tentang tuan mereka sendiri. Di sana, Gordon menyadari bahwa yang dia butuhkan hanyalah dukungan emosional. Kembali ke ruang pertemuan, Berge memberitahu mereka bahwa Helen tidak berhasil sampai ke istananya karena dia tidak membangunnya di puncak pegunungan. Dan saat mereka sedikit demi sedikit termakan kebohongannya, Jason bertanya kepada Berge, apakah Helen masih mencari menaranya karena bodoh bagi Berge untuk meninggalkan menaranya tanpa pertahanan dan menghadiri pertemuan. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bagi mereka bahwa Raja Iblis yang kehilangan menaranya akan menemui akhir yang mengerikan. Berge segera memberitahu Jason untuk tidak mencampuri urusannya. Lagi pula, dia punya caranya sendiri untuk mempertahankan menaranya, dan dia menyadari bahwa Jason membuatnya kesal. Segera, Jason mundur dari masalah itu, tapi Draxen mengingatkannya bahwa Archduke tidak akan menganggapnya enteng, tapi Berge menepisnya dan dengan kasar berbicara tentang vampir tua itu. Meskipun kesal, mereka melanjutkan masalah tersebut. Dan saat mereka melanjutkan diskusi, Berge menyadari bahwa dia tidak keberatan dicurigai selama dia tidak mengungkapkan rencananya kepada para Raja Iblis. Selain itu, Berge tidak lupa alasan utama dia datang, yaitu untuk mendapatkan 100.000 koin emas dari para Raja Iblis. Saat dia melihat mereka berdiskusi, Berge mempelajari Jason dan menyadari bahwa dia pasti berada di sisi hierarki yang lebih tinggi, sehingga dia bisa mendengarkan para pemimpin dan tahu siapa di antara mereka yang kekurangan poin iblis. Saat mengamati, Berge melihat Reyna yang memberinya isyarat, jadi mereka pergi ke balkon untuk berdiskusi secara pribadi. Di sana, dia memberitahunya bahwa dia selalu ingin berbicara dengannya dan terbuka padanya bahwa dia setuju dengan beberapa poinnya. Terkejut, Berge bertanya-tanya apakah dia selalu seperti ini, tapi kemudian dia mengklarifikasi dirinya dengan mengatakan bahwa dia masih mengikuti standar Raja Iblis. Tapi dia merasa bahwa Raja Iblis dan Auren perlu fleksibel. Dia memeriksanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat lebih baik dari yang dia kira setelah bertemu langsung. Jadi dia memberinya pemancar pribadinya agar mereka dapat berkomunikasi jika dia membutuhkan nasihat. Tapi syaratnya adalah dia tidak menghina standar di depannya jika ingin dia ikut bermain. Saat dia berjalan kembali ke menara, Berge bertanya padanya tentang Jason dan dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa membacanya dan dia lebih baik dari Draxon dan Ugar. Sebelum kembali ke menara, Berge menyadari bahwa dia belum bisa sepenuhnya mempercayai Reyna, tapi dia menyebutnya sebagai keuntungan yang tak terduga. Kembali di menaranya, Ernan menyiapkan banyak kue, jadi dia meminta Logger untuk mencobanya. Begitu dia tahu Berge telah memberikannya bahan-bahan seperti yang diminta, dia memutuskan untuk mencobanya sambil berharap bisa memujinya apapun rasanya. Karena dia tidak terbiasa memasak, tetapi dia terkejut ketika rasa yang fenomenal menghantamnya dan menggerakkan mananya. Jadi ketika dia menanyakannya, dia memujinya dan dia dengan gembira mengatakan kepadanya bahwa dia telah memasukkan bunga roh ke dalam adonan. Sangat terkejut, Logger bertanya mengapa dia menggunakan sesuatu yang begitu berharga, tetapi Ernan menyebutnya hadiah agar mereka tetap akrab. Mereka akan sering bertemu untuk waktu yang lama. Dia kemudian berharap Granada dan Berge akan menikmati kuenya. Sementara itu, di menara kebohongan, Berge kembali ke meja rapat dan dia hanya melihat Jason di sana. Jadi dia tahu bahwa yang lain sudah pergi. Jason kemudian bertanya apakah mereka ingin minum teh karena mereka perlu bicara. Berge terkejut, jadi dia bertanya-tanya apa yang harus mereka bicarakan. Jason kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu Berge membutuhkan uang manusia, dan ini mengejutkan Berge, jadi dia bertanya kepada Jason apa maksudnya. Mendengar kata-kata itu dari Jason, Berge benar-benar terkejut saat dia bertanya-tanya dari mana informasi seperti itu bisa bocor. Tidak ingin mengungkapkan niatnya, dia segera bertanya apa yang dibicarakan Jason, tetapi Jason mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya berpura-pura seperti yang dikatakan Draxen sebelumnya. Dia kemudian langsung ke intinya dan memutuskan untuk menawarkan Berge sejumlah besar uang manusia dengan imbalan poin energi iblis. Meskipun semuanya berjalan sesuai keinginan Berge, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Raja Kebohongan yang menampilkan dirinya berada di pihaknya mungkin memiliki motif tersembunyi. Tetap saja, dia sangat membutuhkan uang itu, jadi dia tidak punya pilihan selain melanjutkan transaksi. Setelah menyelesaikan transaksi, Berge kembali ke mansionnya dengan uang dan menawarkan Helen jumlah yang disepakati. Melihat uang itu, Helen terkejut karena Raja Iblis itu menepati janjinya. Berge kemudian memintanya untuk melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan sumber dana.
Dia percaya bahwa jika Jason bisa merasakan aliran uang dan mengetahui tindakan mereka dengan sempurna, maka mereka akan menjadi boneka di tangannya. Jadi dia menyimpulkan bahwa tindakan terbaik mereka adalah bertindak sehati-hati mungkin. Sama seperti Helen, Berge juga telah mengubah sisa manusia yang selamat menjadi ksatria hitam dan penyihirnya. Dia kemudian menginstruksikan Helen untuk menggunakan mereka untuk melipat gandakan uang, karena dia sudah memprogram mereka untuk mengikuti perintahnya sampai akhir. Helen melihat segalanya dari perspektif yang lebih cerah mengingat fakta bahwa dia dan sejumlah besar manusia berhasil selamat. Karena misinya tidak sepenuhnya gagal, dia yakin bisa kembali bekerja sebagai pahlawan setelah melunasi semua utangnya. Dia kemudian menjadi sombong dan mengulurkan jabat tangan kepada Berge untuk memperingati apa yang disebutnya sebagai kemitraan bisnis mereka. Pada saat itu, Berge marah besar, sambil menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada pahlawan itu karena kesombongannya. Dia menegaskan bahwa mereka tidak dalam bentuk kemitraan apapun dan bahwa Helen harus tahu posisinya dan bertindak seperti budak yang pantas. Dia kemudian memerintahkannya untuk pergi saat dia pamit. Sebelum Helen pergi, Ernan mendekatinya dan memberinya surat yang ingin dia sampaikan kepada Elena, putri ke-13. Kesal, dia bertanya mengapa dia memutuskan untuk berpihak pada Raja Iblis sejak awal, menyalahkannya karena membuatnya dipermalukan sampai saat ini. Mendengarnya mengomel, dia segera meminta maaf, tetapi menegaskan kepadanya bahwa dia tidak berniat kembali ke kerajaan. Dia menyebutkan rahasia tertentu dari kerajaan Hilduran yang sepertinya juga diketahui Helen, tetapi dia menganggapnya hanya rumor palsu sampai saat itu. Mengkonfirmasi bahwa rumor itu benar, dia akhirnya memahami tindakan sang putri dan setuju untuk membantunya mengirimkan suratnya. Ketika Helen dan sisa manusia pergi, Gordon menghadapi Berge dan menyampaikan kekhawatirannya tentang pahlawan yang tidak mematuhi perintahnya. Berge kemudian menunjukkan bahwa tidak seperti kebanyakan manusia lain, Helen tidak memiliki kekasaran manusia yang membuatnya terobsesi dengan uang, tetapi yang dia kejar adalah popularitas. Dia kemudian berkomentar bahwa dengan seseorang dengan semangat seperti itu di bawah kendali mereka, mereka pasti akan mencapai tujuan mereka dengan cara terbaik. Tak lama kemudian, Ernan muncul, bertanya apakah mereka ingin mencoba kuenya. Melihatnya masuk dengan begitu santai, Berge menyadari bahwa dia terlalu lunak padanya. Dia kemudian mengancam akan melemparkannya ke penjara bawah tanah selama sebulan penuh jika rasa kuenya tidak enak. Tanpa terganggu, Ernan memintanya untuk mencobanya dan melihat. Saat dia mencicipi kuenya, Berge merasakan ekstasi mengalir di tubuhnya dan hampir kehilangan kendali, tetapi berhasil menahan diri. Menyadari bahwa dia mencampurkan bunga roh dengan bahan-bahan kue, dia menyimpulkan bahwa dia mencoba membuatnya melakukan sesuatu untuknya, jadi dia menanyakannya. Sementara itu, kelompok perjalanan pahlawan Helen turun dengan aman di bawah pengawalan Krutu. Setelah tiba di Holton, mereka segera berangkat ke kerajaan Hilduran melalui lingkaran sihir teleportasi. Granada, di sisi lain, kembali ke markas Guild Tentara Bayaran Scarlet Hawk untuk mendisiplinkan para desertir. Dia menghukum anak buahnya dengan keras karena meninggalkannya, kapten mereka, dan lari seperti pengecut untuk menyelamatkan nyawa mereka yang menyedihkan. Saat dia menghajar mereka, seorang wanita muda muncul di gedung itu dan memperkenalkan dirinya sebagai Kaide, seorang pahlawan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak dapat bergabung dalam perjalanan pahlawan karena keadaannya, tetapi menyatakan bahwa dia akhirnya datang untuk bergabung dalam perjalanan pahlawan. Anak buah Granada kemudian menjelaskan bahwa saat dia pergi, Kaide lah yang membayar tagihan bar mereka. Granada menghargainya karena telah membayar tagihan, tetapi menjelaskan bahwa perjalanan pahlawan sudah berakhir dan Helen sudah meninggalkan Holton Walk. Mendengar ini, Kaide menjadi kesal saat dia meminta detail tentang kegagalan ekspedisi. Granada kemudian setuju untuk memberitahunya, tetapi hanya mengungkapkan sebanyak yang diperintahkan Berge. Setelah berbagi cerita, Kaide berterima kasih atas waktunya dan memutuskan untuk meninggalkan beberapa koin sebagai tanda terima kasih saat dia pergi. Saat dia pergi, asisten Granada yang serakah mencoba mencuri uang yang ditinggalkan Kaide sambil membuat komentar konyol tentangnya, tetapi dia ketahuan dalam waktu singkat. Ketika Kaide pergi, Granada melihat sekelompok penjaga mengawalnya. Anehnya, meskipun mengenakan baju zirah lengkap, dia tidak mendengar langkah kaki mereka, jadi dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dan mengikuti mereka secara diam-diam. Dari tempat persembunyiannya, dia kemudian dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang putri yang ingin menyerahkan segalanya hanya untuk menjadi seorang pahlawan. Saat itu, dia merasakan sebilah pedang di lehernya entah dari mana. Sebuah suara kemudian terdengar dari belakang saat seorang penjaga kuat dengan perlengkapan lengkap bertanya siapa dia dan mengapa dia memata-matai sang putri. Seolah itu belum cukup.
Penjaga itu juga bertanya mengapa dia menggunakan sihir yang mencurigakan, mencoba mencari tahu apakah dia mata-mata dari kerajaan lain. Tidak ingin ketahuan sebagai mata-mata Raja Iblis, Granada berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Tetapi sebelum dia bisa menjelaskan dirinya, penjaga itu menganggapnya sebagai ancaman dan mulai menyerang. Mendengar ledakan keras, ksatria lain berbalik dan melihat Granada mencoba melarikan diri, jadi mereka menganggapnya sebagai pembunuh bayaran dan langsung menyerangnya. Terjebak dalam kesulitan, Granada menyadari bahwa dia adalah satu-satunya elf di Horton Walk, yang berarti dia akan mudah dikenali jika menggunakan kekuatannya. Tetapi jika tidak, dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri dari para ksatria dengan selamat. Para pengawal memperingatkan sang putri untuk mundur, tetapi dia bersikeras bahwa dia adalah seorang pahlawan, dan bersama-sama mereka menyerang Granada. Di sana, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya, tetapi tiba-tiba, api hitam muncul menghentikan musuh-musuhnya, dan dia melihat Beria, yang bertanya mengapa dia bermalas-malasan. Yang lain melihat Beria dan menyadari bahwa dia adalah Raja Iblis, tetapi Granada kesal padanya karena mengira dia bermalas-malasan, padahal dia sedang berusaha melarikan diri. Para ksatria segera menyimpulkan bahwa Beria datang untuk menculik putri mereka, jadi mereka mengambil kuda-kuda dan bersiap mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Jaspian, di sisi lain, memberitahu mereka ini adalah kesempatan mereka untuk menangkap Beria, dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Terkejut, Beria memberitahu mereka bahwa dia tidak tahu ada seorang putri di kota, tetapi para pria itu tidak mempercayainya. Jadi mereka semua bertanya kepadanya, termasuk Granada, mengapa dia ada di sini, dan Beria mengatakan bahwa dia kebetulan sedang ada urusan yang membuat mereka berteriak kaget. Beberapa saat yang lalu, tepat setelah mencoba kue, Beria bertanya pada Ernan apa yang dia inginkan, dan dia menyuruhnya untuk mengambilkan bubuk Cenial. Dia tahu bubuk itu digunakan untuk kontrak roh, yang ditemukan oleh seorang elf bernama Senial sekitar 100 tahun yang lalu yang membelot ke kerajaan manusia. Elf itu ditugaskan oleh raja untuk mengembangkan suplemen yang memungkinkan manusia untuk membuat kontrak dengan roh secara lebih lancar. Beria, di sisi lain, tidak percaya Ernan membutuhkannya karena dia adalah pengguna seni roh yang sangat berbakat, tetapi dia berpura-pura polos dan mengatakan kepadanya bahwa hampir tidak ada mana di menara, jadi akan sulit baginya tanpa bubuk Senial. Beria langsung mengetahui niatnya dan belajar bahwa Ernan ingin mengontrak roh baru tingkat tinggi. Di kehidupan sebelumnya, dia telah melakukannya pada usia 27 tahun, dan seluruh benua gempar ketika mereka mendengar berita itu karena hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Tapi sekarang dia ingin mengontraknya 7 tahun lebih awal dari waktu yang seharusnya. Dia menatapnya, terkejut bahwa dia tahu apa yang diinginkannya karena dia berencana untuk mengejutkannya. Beria, di sisi lain, bertanya-tanya mungkin menara telah memengaruhi pola pikirnya untuk membuatnya mempercepat prediksinya. Dalam jangka panjang, dia tidak keberatan selama kekuatan tempur menara meningkat, jadi dia berterima kasih atas makanannya dan pergi untuk mengambil apa yang dia minta. Saat ini, dia menciptakan api hitam dan memberitahu para penjaga bahwa dia memiliki urusannya sendiri, jadi dia akan mengakhiri pertarungan mereka dengan cepat. Beria menembakkan serangan itu yang mengejutkan Putri Jaspin dan menghancurkan area di sekitar mereka, tetapi dia merasa geli setelah melihatnya masih berdiri dan diselimuti aura. Berjalan di depan anak buahnya, dia memberitahu Beria bahwa aura seorang pahlawan memiliki kekuatan untuk menghancurkan iblis. Itulah mengapa pahlawan adalah musuh alami bagi Raja Iblis. Dia mengangkat pedangnya sambil berteriak bahwa tempatnya bukan di istana yang pengap, tetapi di medan perang. Dengan satu ayunan, dia menggunakan serangan pamungkasnya. Tebasan bulan merah padam yang dia catat adalah tingkat keterampilan tersulit untuk dicapai oleh seorang pendekar pedang. Jaspin mengakui bahwa karena status negaranya yang rendah, adalah normal baginya untuk dijual sebagai istri kepada raja lain. Tetapi mengingat bahwa tunangannya adalah seorang kakek tua, Jaspin memilih untuk menyimpang dari panggilannya dan belajar ilmu pedang dari pasukan kekaisarannya. Saat itu, dia berlatih sampai berdarah hanya untuk mengubah gelarnya dari seorang bangsawan menjadi seorang pahlawan. Sekarang saat serangannya mengarah ke Beria, dia berharap bisa mengalahkannya agar dia secara resmi diakui sebagai pahlawan sejati. Hanya dengan begitu dia akan bebas dari perintah ayahnya dan dia akan memilih suaminya sendiri. Berge, di sisi lain, tidak menghindari atau menangkis keterampilannya. Sebaliknya, dia mematahkan pedang aura padat yang dikirim ke arahnya, menghancurkan harapan Jaspin untuk mengalahkannya. Seperti biasa, Berge memanggil beberapa serangan berapi-api dari langit dan berharap dia tidak mati dari serangan bertubi-tubi itu, mengingat dia adalah seorang pahlawan.
Pada titik ini, kenyataan menyadarkannya bahwa dia menghadapi monster yang menyeringai padanya, menyadari bahwa dia akan berguna baginya dalam banyak hal karena dia adalah seorang pahlawan dan seorang putri. Dia berkeringat deras sementara anak buahnya meneriakinya untuk mundur, tetapi mereka terlambat untuk menghentikan serangan bertubi-tubi yang mengenai mereka semua. Beberapa menit kemudian, orang-orang berkumpul setelah suara ledakan, dan mereka merasakan sisa energi iblis di area tersebut. Ketika mereka melihat para ksatria yang terluka, mereka bergegas untuk menyembuhkan mereka, tetapi para ksatria memberitahu mereka bahwa Putri Jaspin telah dibawa oleh Raja Iblis. Terkejut mengetahui bahwa seorang Raja Iblis telah datang ke kota mereka, orang-orang menyimpulkan bahwa itu adalah Beria yang tinggal di Ergast. Kemudian di Menara Beria di penjara bawah tanah, Ernan melihat Jaspin tidak sadarkan diri di dalam sel. Jadi dia bertanya pada Beria apakah dia kenil, tetapi dia memberitahunya bahwa dia adalah Kaede Jaspin, putri kekaisaran ke-9. Dia kemudian memberitahu Ernan bahwa Jaspin terluka, jadi dia harus merawatnya karena dia akan tinggal di lantai 4 untuk saat ini. Bingung, Ernan bertanya mengapa dia menculik putri lain, lalu dia mengatakan bahwa dia hanya melihatnya di jalan, jadi dia membawanya. Selain itu, dia perlu melakukan hal semacam ini untuk mengisi kembali poin energi iblisnya. Tanpa mengerti, dia bertanya apa maksudnya, dan Beria hampir saja membocorkan rahasianya sebelum menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan salah satu sanderanya. Dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia akan pergi dan mengambil bubuk senial seperti yang diperintahkan. Sambil melakukannya, dia bertanya-tanya, apakah alasan dia hampir membocorkan beberapa rahasianya kepada Ernan adalah karena dia sudah terlalu nyaman sering bertemu dengannya. Setelah itu, berita tentang penculikan Kaede di Horton Walk menyebar ke seluruh benua. Jadi di markas besar para pahlawan membuat Hylen bersumpah untuk mengonfirmasi bahwa dia tidak bertemu dengan Menara Beria selama ekspedisi. Dia meminta maaf kepada mereka karena gagal menemukan menara dan bersumpah untuk bertanggung jawab penuh, tetapi mereka membiarkannya, mengingatkannya bahwa jika mereka memarahi pahlawan yang gagal dalam ekspedisi, tidak ada yang akan mau maju untuk yang berikutnya. Mereka mengubah topik pembicaraan ke Kaede yang baru saja diculik dan memberitahu Hylen tentang bagaimana kerajaan Jaspin meminta ekspedisi pahlawan untuk mendapatkan kembali putri mereka. Yang mengejutkan mereka, Hylen memulai dengan meminta maaf atas nasib sang putri sebelum memberitahu Dewan Pahlawan bahwa dia tidak dapat menemukan menara Raja Iblis. Jadi meluncurkan ekspedisi bukanlah langkah yang bijaksana, dan yang terbaik adalah meluncurkan tim pengintai kecil. Setelah mereka menemukan kastil, barulah mereka bisa menyiapkan tim penaklukan. Dia meyakinkan mereka bahwa Beria tidak percaya diri dengan kekuatannya, itulah sebabnya dia memilih untuk bersembunyi, dan mereka semua setuju karena sangat tidak logis bagi Raja Iblis untuk melanggar aturan mereka. Setelah mendengar semua pendapat para pahlawan yang setuju dengan Hylen, kepala dewan menunda kelompok penaklukan. Tepat setelah pertemuan, Hylen menghela napas lega dan dalam hati bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia melakukan apa yang diinginkan Beria dengan menggunakan wewenangnya sebagai pahlawan untuk memblokir ekspedisi. Dia kemudian mencatat bahwa dia telah mengulur waktu untuk Beria sehingga dia harus menangani sisanya. Kemudian Gordon memberitahu Beria tentang laporan Hylen, dan Beria menyadari bahwa berkat mengamankan Hylen sebagai bawahannya, mereka dapat menunda timbulnya masalah besar. Dia melihat sumber dayanya dan mencatat bahwa itu dapat membantunya menunda ekspedisi. Selain itu, menculik Kaede telah membantunya mengumpulkan poin energi iblis. Jadi jika dia menggunakan bola aruman padanya, dia bisa menambahkannya ke aset tempurnya. Dengan Logar memodifikasi lantai 1 untuk sistem serangan dan pertahanan yang lebih baik, dan Krutu memperluas pengaruhnya lebih jauh, setelah Ernan berhasil mengontrak roh tingkat tinggi, pertahanan menara akan selesai. Hanya dengan begitu, para pahlawan akan takut pada tempat itu dan akan menolak untuk melakukan ekspedisi, dan itulah saatnya Beria bisa memulai balas dendamnya yang sebenarnya pada mereka. Agar rencananya terwujud, dia pergi ke kota teknik sihir, tempat yang penuh dengan penyihir dan pahlawan, sebuah tempat bernama Amur untuk mendapatkan bubuk senial. Berdiri tepat di pinggiran, dia berharap tidak tertangkap karena tingkat kesulitan tempat itu terlalu tinggi. Di ibu kota kerajaan sihir, Beria pergi ke surga Jetson di pinggiran Amur. Di sana pemilik toko mengetahui dari surat kabar bagaimana Jaspin, putri ke-9, diculik tepat setelah ekspedisi pahlawan berakhir. Tidak hanya itu, berita tentang Logar, pahlawan kurcaci yang sedang diburu, tidak luput dari pendengarannya. Tiba-tiba, pintunya terbuka dan Beria masuk meminta bubuk senial. Penjaga toko itu menyeringai, mengatakan dia memilikinya. Tapi Beria memandang rendah toko itu, menyadari bahwa karena kerajaan Akhan adalah tempat para pahlawan, penyihir, dan alkemis dari seluruh benua berkumpul, dia tidak mau pergi ke toko-toko terkenal karena dia bisa bertemu pahlawan atau penyihir yang bisa menemukan identitasnya meskipun dia menyembunyikannya.
Karena alasan itu, dia memilih toko kumuh yang tidak terlalu jauh dari kota. Saat ini, penjaga toko menyebut Beria beruntung dan menawarkan untuk menjual sebotol bubuk seharga 1 emas. Dia menunjukkan botol itu kepada Beria, tetapi Beria menyuruhnya diam dan membalas bahwa harganya cukup tinggi. Selain itu, bubuk kenil yang dia tahu berwarna hijau, jadi yang berwarna ungu yang saat ini dijual kepadanya terlihat aneh. Meskipun ada keanehan, penjaga toko memberitahu Beria untuk tidak khawatir, karena bubuk kenil ungu adalah varian terbaru yang dibuat secara rahasia yang belum masuk ke pasar utama. Pria itu membujuk Beria untuk membelinya, bersikeras bahwa barang itu langka. Sementara itu, dia hanya ingin menipu Beria, percaya bahwa dia pasti punya alasan untuk tidak pergi ke toko-toko terkenal di ibu kota. Beria langsung melihat niatnya untuk memeras, dan bahkan bertanya-tanya apakah dia harus membunuh pemilik toko itu. Tetapi saat itu juga, pintu terbuka, dan tidak lain adalah Louis, sang putri gila, dan kepala penjaga kurcaci muncul. Terkejut, Beria melihat mereka dan menyadari siapa mereka, dan mereka sedang mencari Logar. Sementara mereka bertanya kepada penjaga toko apakah dia pernah bertemu dengan pahlawan kurcaci, Beria berharap Louis tidak mengenalinya, karena dia menggunakan item sihir untuk melindungi identitasnya saat mereka bentrok saat itu. Penjaga toko kemudian memberitahu mereka bahwa dia tidak dapat membantu mereka kecuali mereka membeli sesuatu darinya. Ini segera membuat Louis marah, jadi dia menyerbu ke arahnya dengan pedangnya dan memperingatkannya untuk tahu diri karena mencoba memerasnya. Tetap saja, penjaga toko tidak mundur dan dia memberitahunya bahwa pembunuhan dilarang di ibu kota. Dan jika dia ingin mengancamnya, setidaknya dia harus membeli sesuatu. Meskipun nyawanya dipertaruhkan, dia tidak mundur, tetapi kemudian memberitahu mereka bahwa jika mereka membeli sesuatu darinya, maka dia akan menerima hukumannya. Terkejut dengan keberaniannya, Louis menertawakannya dan menyebutnya orang yang menarik. Dia memintanya untuk menunjukkan apa yang dia miliki, dan dia menunjukkan kepada mereka barang yang sama yang coba dia jual kepada Beria. Tapi kali ini, dia menyebutnya Archie Powder, mengatakan itu sangat berguna bagi para ahli kurcaci. Di sana, Beria menyadari pria itu adalah penipu ulung, dan dia melihatnya menjual barang itu seharga 3 emas. Louis, yang tidak tahu cara menawar, membayarnya, dan itu membuat penjaga toko bersukacita dalam hati. Tepat setelah itu, dia bertanya apakah dia pernah melihat Logar, tetapi pria itu memberitahunya bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Dia kemudian berbohong padanya untuk pergi ke tempat yang dia sebut terkenal dengan pandai besi, agar dia bisa bertemu dengan seseorang yang mungkin mengenal Logar. Dengan itu, mereka pergi menyadari bahwa penjaga toko bertindak memalukan. Setelah para kurcaci pergi, Beria memuji penjaga toko atas keberaniannya, dan pria itu berkata, dia harus mencobanya karena Louis terlihat seperti seorang bangsawan. Penjaga toko yang licik itu kemudian mencoba peruntungannya dengan Beria dengan meminta 10 emas untuk memberitahunya sebuah rahasia. Beria, yang telah mengetahui tipuannya, memuji penjaga toko itu, jadi dia menyuruh pria itu pergi ke persekutuan pedagang bulan emas dan memberitahu mereka bahwa dia dikirim oleh gunung agar mereka menerimanya. Terkejut, penjaga toko bertanya-tanya mengapa dia harus pergi ke sana dan kemudian menolak tempat itu, mengatakan tempat itu bangkrut, jadi dia tidak akan berhasil di sana. Beria kemudian mengungkapkan bahwa pria itu baru saja menipu Louis, putri kurcaci yang gila. Tertegun, pemilik toko melepaskan botol bubuk itu, menghancurkannya dalam proses. Dia kemudian tergagap sambil bertanya pada Beria apa yang dia inginkan. Beria mengulangi tawarannya dan berjanji akan membayarnya 1 koin emas per bulan, atau dia akan memanggil Louis kembali. Akibatnya, penjaga toko itu segera memohon padanya sebelum berdebat dengan Beria, mengira Beria mencoba menipunya. Baginya, kurcaci yang baru saja berbisnis dengannya tidak mungkin Louis, karena Louis tak seharusnya datang jauh-jauh ke pinggiran, jadi dia menantang Bergi untuk membawa Louis kembali. Sesuai perintah, Bergi melangkah keluar dari toko, dan sesaat kemudian Louis menyerbu masuk dengan sangat marah, dan pria itu sadar nasibnya telah berakhir. Dia dihajar habis-habisan, dan setelah beberapa saat, Bergi muncul dengan bubuk senial yang selalu dia inginkan. Kali ini, warnanya hijau seperti yang dia ingat. Dia kemudian melihat Louis, yang terkejut melihatnya, dan dia berterima kasih padanya, karena telah membantunya mendapatkan kembali uangnya. Karena penasaran, dia bertanya apa yang Louis lakukan pada penjaga toko, jadi Louis memberitahunya bahwa penjaga toko itu selamat berkat hukum. Jika tidak, dia akan mencabik-cabik jantungnya. Berge melihat bahwa dia masih sama eksentriknya seperti biasa, dan setelah mendengar dia menyebut jantung, dia teringat sesuatu yang penting. Jadi dia memastikan darinya bahwa dia sedang mencari Logar. Begitu dia melihat reaksinya tentang masalah itu, dia menunjukkan kalung Logar padanya, mengatakan dia menemukan Logar 2 bulan lalu secara kebetulan di hutan tropis di Ormus.
Saat itu, Berge berbagi beberapa perbekalan dengannya karena Logger kelaparan, dan Logger memberinya kalung sebagai ucapan terima kasih. Louis pun kesal sekaligus senang karena telah mendapatkan petunjuk. Louis berterima kasih pada Berge, mengatakan bahwa dia berutang budi padanya sekali lagi. Dia berharap bisa menyambut Berge di istananya dengan minuman berhari-hari, tetapi dia harus menangkap Logger sebelum dia kabur, jadi dia memberikan lambang kerajaannya kepada Berge yang dapat ditukar untuk mendapatkan peralatan terbaik di kerajaan. Dia mengambil lambang itu dan melihatnya pergi dengan pengawal kerajaan, yang mendengar bahwa Louis ingin meminta bala bantuan dari penguasa kurcaci untuk menangkap Logger. Setelah dia pergi, Berge teringat jantung yang disebutkan Louis dan menyadari bahwa dia telah lupa untuk memperhatikan sesuatu karena dia fokus menghindari jalan iblis biasa. Dia ingat bahwa sekitar waktu ini di kehidupan sebelumnya, Draksen telah menemukan dan menyerap jantung dari binatang mistis tertentu dan mendapatkan kekuatan luar biasa, dan itulah satu-satunya hal yang benar-benar diinginkan Berge karena dia masih tahu gangguan dimensi sangat memengaruhinya. Itulah sebabnya jika dia melawan Louis yang diperkuat dengan peralatan tingkat tinggi, dia hanya akan menang tipis. Sekarang untuk membalas dendam pada para pahlawan dan untuk bertahan hidup di dimensi saat ini, Berge harus melakukan satu hal, meningkatkan kekuatannya sendiri.